Wah. Bentar, gue belum pakai headset tadi. Mana headset gue? Belum nih, di sini belum nyala. Oke, balik lagi di unboxing guys ya, dengan tamu kita malam ini yang wah, ini dulu idol loh guys ya. Idolnya Vape ini dulu. Apa kabar Ratu? Alhamdulillah baik. Mic-nya ambil dulu dong. Sorry. Udah lama ya. Bisa. Ini emang mic-nya ini kenapa nggak stereo ya headsetnya ya? Iya. Hah? Kanan kiri doang. Oh, udah. Ya. Maaf ya guys. Di sini kadang-kadang suka dipakai live sama anak-anak sini ya. Pakai akun pribadi lagi live-nya. Di sebelah doang nih, kanan enggak. Jar, headsetnya mati sebelah doang. Maaf, teknisi. Biasanya kalau nggak mic ambruk ya, sekarang headset mati sebelah. Terus suaranya juga pelan, oke. Oke, kemana aja tuh? Ada Gue aja. manggilnya kayaknya manggil tuh kayaknya nggak enak ya, tuh gitu. Rat nggak enak juga ya? Nggak enak juga nih sekali gue. Queen, oh ya Queen. Oke Queen, Queen. Janganlah, apa banget sih Queen. Kemana aja? Ada aja. Gue terakhir ketemu lo di Mana ya? Zaman Invex bukan? Acara vape. Oh iya. Kita pernah ketemu di acara sneakers. Oh iya, itu yang di FX Sudirman, kita foto-foto di situ. Oh iya benar. Oh enggak, acara sebelumnya lu sama Eki JSD atau apa gitu? Ini iya Jakarta JSD? Sneakers Day yang Habis paling itu foto terakhir. Sneakers. Itu udah 2019 ya? Iya 2019 terakhir. Udah 2 tahun berarti. Iya 2 tahun, lama juga gak berasa ya. Gue kira baru kemarin. Yang baru kemarin ketemu Ya di klub. gila. Udah. Jadi lo cuma main sneakers terus ke klub berarti? Enggak lah, gue juga aktif di organisasi sekarang. Organisasi apa tuh? Di 234 SC, tapi lagi Apa itu? 234 SC itu 234 Solidarity Community. Itu bukan klub motor ya? Memang dulunya itu Setahu memang gue klub motor kan? Iya, dulu, tapi sekarang itu udah jadi ormas ya, karena kan mereka satu pintu, ibaratnya satu rumah, tapi beda pintu sama Pemuda Pancasila. Oh, satu rumah beda pintu. Iya, ibaratnya masih Jadi satu tetangga naungan. bukan? Satu pavilion berarti? Iya, gitu deh. Beda pavilion. Satu rumah beda pavilion. Terus ngapain di situ? Kalau di situ gue sebagai bendahara requilnya. Widih. KSB Sangat biasa. dipercaya ternyata ya. Sebenarnya kalau join di situ gue dari 2017 apa 18 ya, gue lupa. Antara itulah 2017 2018, cuman jadi jabatan KSB ini baru setahun belakangan inilah. Oke, KSB itu singkatan apa sih? Ketua Sekretaris Bendahara. Oh gitu. Tapi jabatan gue nya bendahara requil. Oke, terus ormas. Gue kalau ngomong ormas agak-agak gimana gitu. Agak-agak takut gue. Enggak lah, biasa aja. Ini ormas buat apa ya? Sebenarnya kita lebih ke sosial sih kalau 234 itu. Kayak misalnya ada kebakaran, ada bencana alam atau apapun itu. Nah, gue kan santai. Gue kan wilayahnya Jakarta Barat. Misal contoh ada kebakaran di Tambora, ya udah kita kumpulin donasi, kita bantu. Kalau kebakaran jenggot, patah hati? Itu urusan lo deh. Nggak, tapi kayaknya itu butuh, kalau ada ormasnya yang ngurusin itu kayaknya lebih kepake ya. Banyak soalnya ya, korbannya termasuk gue. Oh ya. Oh enggak, Iya. gede. Curhat dia udah. Baru mulai udah curhat. Ini baru 5 menit loh. Oh ya, baru 5 menit ya. Ya sama satu lagi, gue juga di KNPI. KNPI itu apa lagi? Sebentar, gue kalau singkatan-singkatan gini suka nggak tahu pak. Culun gue. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oh, gue baru mau Google. Boleh deh sambil Google ya. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Ya, tapi gue di DPD 2-nya. DPD 2 KNPI Jakarta Pusat. Kalau KNPI itu apa? Lembaga apa itu? Bukan ormas dong?
Bukan, beda. Dia lebih di atas komite kan namanya juga. Ada ADRT-nya segala macamnya jelas. Dia ini kayak membawahi pemerintah lah. Pemerintah, kementerian juga bisa. Jadi kita contohnya karena gue di bagian pariwisata, audiensi lah. Audiensi. Tapi kan pariwisata lagi libur. Ya gitu deh. Makanya bingung juga kan mau ngapain gitu. Tapi kan ada yang lain-lainnya juga. Contohnya kayak kalau Pekan Raya Jakarta kita juga ikut terlibat di situ. Gitu. Misalnya Sebentar dicolek Cohen Shop, nggak dikasih minum tuh katanya. Iya nih parah, gue nggak bisa kasih minum apa. Ini gelasnya, ini es batunya. Nih. Besok lu dan itu aja server. Jadi lu yang kasih minum. Jadi gitu. waiters mendadak. Iya. Santai, jangan grogi gitu dong. Minumnya belum dibuka ini masalahnya. Buka Ini dulu. botol baru. Abis kemarin dihabisin sama Bapak Hula-Hula. Jadi kita harus refill dulu. Banyak ya stok minuman, gue lihat-lihat nih udah kayak piala. Gue juga tadi baru nanya, ini dikumpulin kardusnya. Itu ada isinya apa enggak nih? Yang diisi yang bawah, yang atas yang sisa-sisa pertama dari episode pertama. Besok-besok cocok. Kalau udah setahun kayaknya satu tembok itu. Iya dong, harus disusun nanti jadi piala trofi. Ininya kemana? Bukannya, ini dia. Apa namanya? Itulah pokoknya. Ini gue juga nggak tahu nih bilangnya apa. Pipet pokoknya, pipet miras gue bilang. Ini ya zaman vape botol kaca pakai pipet kan kayak gitu. Iya. Lu masih ingat vape? Masih lah. Ini gini nih. Lu bawa vape ini pencitraan atau memang masih nge-vape nih? Sebenarnya kalau masih nge-vape sih enggak ya. Kebetulan aja kemarin dikirimin gitu kan. Gue coba. Ya. Dikirimin sorin, gue coba seminggu. Taunya gue masuk rumah sakit. Oh, gara-gara Sorin masuk rumah sakit, guys. Enggak. Wah, abis ini dipotong ini. Sensor enggak. Dipotong podcastnya. Ya ternyata ada penebalan paru lah di sebelah kanan gue gitu. Tapi bukan karena vape. Bukan, karena kalau karena vape ya lu semua udah pada mati kali. Ibaratnya kan gitu, teman-teman gue banyak kasarnya. Jadi bukan karena vape ya? Bukan. Udah di clear ya ini ya? Udah clear, pokoknya tidak ada sangkut pautnya sama vape. Oke, aman guys? Aman. Bukan karena vape guys? Bukan, karena gue ikutin ronsen no flex semuanya. CT scan, setelah CT scan itu baru kelihatan ada jaringan bronkusnya gitu di sedikit kasar. Kenapa bisa begitu? Sebabnya? Dokternya juga masih nggak tahu penyebabnya apa. Ini gue udah spesialis paru banget, gue ikutin 1 minggu. Biasanya. Kalau orang sakit parah tuh kurang amal katanya. Nah, katanya gitu ya. Gue amalnya kebanyakannya ke tempat malam mulu kali ya. Dan ini nih, kalau cowok ya, kan ada istilah berikan pada yang berhak. Iya. Ya kan, nah ngasih siapa lah yang berhak itu ya. Nah kalau perempuan kan susah ya amal di tempat malam ya. Ya amal nggak perlu disebutin lah ya, ada tetap kesana kemari. Cuman setelah itu gue harus dirujuk lagi ke rumah sakit lain, RSPAD, harus ngikutin spirometri, apalah segala macam. Pusing kan bu, kalau gue mau ngikutin rumah sakit. Karena hasil cek darah lengkap gue aman, semuanya pokoknya benar-benar aman. Yang penting gue menghindari faktor pemicunya, nggak boleh stres. Jadi lu stres? Ya stres PPKM, gue nggak bisa kemana-mana. Kenapa nggak kayak dinner candy lu? Bikin pakai bikini kayaknya. Gue bukan orang yang suka cari sensasi. Nah itu kan karena dia stres. Iya, tapi nggak gitu juga sih Bo caranya ya. Lu nggak jual kolor juga? Jual kolor maksudnya? Dinner candy kan sebelumnya jual kolor. PSBB dia jual kolor. PPKM dia pakai bikini, ya kan? Ya gue masih ada otak sih, gue kayak gitu-gitu juga lah. Dan ditambah gue kan juga agak parno dengan COVID ya. Lu pernah kena? Enggak, alhamdulillahnya sampai detik ini belum pernah kena. Udah vaksin? Udah full lengkap dari bulan Maret. Termasuk Maret, generasi April, pertama tuh. Ya Maret April, makanya baru dapatnya Sinovac ya waktu itu. Jadi gue lagi nunggu booster. Boosternya kan jedanya 6 bulan.
Booster tuh sebenarnya vaksin yang sama atau nggak sih? Apa beda lagi? Boleh, nggak harus sama karena kan Sinovac itu tingkat apa sih namanya? Efisiensi. Nah itu efisiensinya itu rendah kan. Jadi boosternya kalau bisa Pfizer atau Moderna. Oh gitu. Gue baru tahu, Pak. Gue juga Sinovac. Lo Sinovac kan? Ya kan yang ada aja gue. Yang ada aja yang nggak bisa yang milih. penting aman Iya. kan. Nggak, bukan. Yang penting bisa masuk mall. Download aplikasi itu ya. Oke, lu berarti lu nggak merasa butuh nge-vape selama lu cabut berarti? Sebenarnya butuh sih nge-vape, cuman sempet lah gue beralih ke rokok. Oh sebentar, gue cut dulu nih. Ini penting juga nih dia balik ke sebat nih. Tapi sebelum lu nge-vape dulu lu sebat? Enggak. Enggak. Emang awal mulanya kan gue nge-vape sebagai customer, gue datang. Itu bukan sebat kan lu awalnya? Bukan. Gue nggak pernah nyebut rokok, gue nyebutnya sebat. Iya. Kita udah lama nggak ketemu. Iya. Beda cerita kan. Ya, sebat kan. Belum pernah sebat segala macam karena ngerokok. Karena pas sebelum vape itu gue doyan banget shisha. Shisha itu awal mulanya dari zaman gue SMA lah. SMA berarti tahun berapa ya? 2014. Ya maklum lah ya, dia anak metropolitan, SMA-nya sudah sisa ya. Kalau kalian yang mohon maaf nih yang di daerah ya, belum tentu ada sisa ya. Nggak ada Pak ya kafe sisa. Repot Bu, kalau sisa mulu, pertama nggak higienis itu. Sebersih-bersihnya selangnya itu tetap bekas orang kan, walaupun pakai pipet kita nggak tahu. Betul. Kedua, nggak fleksibel, nggak bisa dibawa kemana-mana. Betul. Keluarlah vape zaman-zaman Hexom, apa segede-segede gaban gitu. Kenapa kan. Hexom sih yang disebut? Ya, kenapa Hexom sih disebut? Gue itulah gitu. Tapi bagus. Berarti Hexom masuk jadi top of mind lo, maksudnya yang teringat terus dan lo tahu pertama dan teringat terus sih Hexom. Sebenarnya kalau yang ditahu pertama sih bukan Hexom ya. Adalah banyak, mulai dari Boxer dulu. Oh, anak jadul guys sebenarnya dia guys. Apalagi ya, anak Boxer yang jadul. warna pink, udah lupa lagi mini Boxer apa. Terus banyak deh zaman dulu mah, gue udah lupa lagi saking lamanya ya. Itu 2000 berapa ya? Gua kenal lu itu kayaknya 2017 ya. 17 ya. Gue start vape itu ketika gue kuliah di UI. Pertengahan 2015 atau 16 lah. Lu udah lulus tapi kan? Kalau UI gue udah lulus, cuman kan gue sekarang melanjutkan lagi ke Perbanas. S2? Enggak, UI itu gue D3. Kenapa? Karena waktu di UI Sekarang S1 jurusan gue ini belum ada S1-nya. Emang jurusan apa sih? Aktuaria. Hah? Kok baru dengar? Bukan akuarium ya. Aktuaria itu Aktuaria itu apa? Ibaratnya matematika asuransi lah. Setiap ya, setiap perusahaan asuransi, bank yang bersangkut pautan dengan ekonomi pasti membutuhkan seorang aktuaris. Aktuaris itu jabatannya ya, fakultasnya ya, maksud gue kuliahnya itu aktuaria. Emang nggak bisa dihitung sama akuntan atau? Oh beda. Atau pajak gitu nggak bisa? Beda, karena kalau aktuaris itu misalnya lo daftar asuransi, itu ada preminya. Gue dulu agen asuransi, tapi gue nggak tahu yang begitu. Itu gue pelajarin semuanya. Karena kan kita pakai aplikasi ya, lu udah nih, lu umur sekian, ya kan, lu mau ambil ini, ya kan. Zaman sekarang enak udah ambil aplikasi. Zaman gue dulu kuliah belum ada kayak gitu-gitu. Kayaknya harusnya udah ada deh. Belum secanggih sekarang lah. Oh. Belum secanggih. Nah sekarang berarti profesi yang lu kuliah udah digantikan aplikasi dong? Maksudnya? Udah digantiin aplikasi, siapa lagi yang enggak, beda. begitu? Tetap aja harus ada aktuarisnya. Dia yang menentukan resikonya. Terus semuanya susah lah gue ngejelasinnya ya, karena udah lama juga gue itu lulusnya itu gue ketahuan nggak kepake nih ilmunya. Ya iyalah, bukan atas keinginan pribadi gue kuliah di situ gitu? Ya karena bokap yang pengen kan, ya udah gue dulu keterima 2 SBMPTN itu S1 di UNJ Fakultas Teknik Universitas Jakarta. Ya kemudian gue coba simak UI, keterima lah di D3 aktuaria, ini vokasi lah. D3 itu sebenarnya ibaratnya bisa langsung kerja. Ya.
ya kan. Kalau S1 kan bisa langsung kerja, tapi mereka tidak ada turun tangan langsung. Kan kita ada sistem magang segala macam untuk lulusnya ya kalau D3. Jadi ibaratnya kan presiden kita juga gembar-gemborkan vokasi D3 itu oke, segala macam dan lain-lain. Ya udahlah, di zaman itu kan pada masa baru lulus SMA gengsian dong. Pilih mana nih? Gue S1 sih oke, UNJ Fakultas Teknik. Tapi keterima juga D3 UI, tapi aktuaria. Terus lu pilih UI-nya? Ya iyalah, gengsi coy. Kuliah karena gengsi, luar biasa. Tapi baru setahun kuliah, oke lah. Tahun pertama gue kuliah masih oke lah matkulnya gitu kan, segala macam. Pas masuk semester 3, wah pening, isinya angka semua coy. Makanan sehari-hari gue mulai kalkulus apa segala macam. Kalkulus kan bukan ya, kalkulus angka juga, tapi paling enggak apa ya, soal gitu yang bisa dipecahkan. Yang gue bingung tuh ada orang sekolah akuntan. Kenapa tuh aku? Ngapain? Lu pusing-pusing sampai seteliti itu ngitungin duit orang, bukan duit sendiri. Sakit hati ya, nolnya banyak banget. Nah, tapi bukan duit sendiri. Bukan gitu. Jangan salah, di jurusan gue itu di aktuaria belajar juga akuntansi. Iya. Pastinya mirip kan? Kan lu ngitungin apa ya, proyeksi buat orang kan, buat berarti orang. kan. Nah, tapi kan bukan duit sendiri. Nah iya, makanya tetap aja sama aja. Pantes kalau nggak betah. Nggak betah, tapi mau nggak mau udah kecemplung, lanjutin aja lah. Karena tapi lu sampai selesai. Sampai selesai, benar-benar sampai selesai. Saya contoh yang tidak pantas ditiru, tidak baik untuk ditiru ya, karena saya kuliah tidak lulus ya guys ya. Karena di tengah jalan sudah kerja gitu, dan kayaknya itu apa ya? Mungkin jadi waktu itu gue sadar, ngapain ya gue lanjutin, maksudnya gue udah dapat job gitu kan ya. Dulu gue ambil arsitek, terus udah keterima interior, sampai kerja sama developer. Gue merasa udah nggak perlu kuliah gitu loh, title tuh udah nggak perlu gitu. Kayak ya apalagi zaman sekarang kayaknya. Title udah nggak perlu. Lu aja pas kuliah udah masuk vape, udah punya job dari vape, kayaknya sudah tidak perlu kuliah lagi kan. Awal mulanya sempat kepikiran kayak gitu, tapi kebetulan bokap gue ini sangat strict dengan urusan pendidikan. Emang ya kasarnya masih ada pagernya berarti dia. Iya. Itu pokoknya bokap gue awalnya nggak setuju gue turun dunia vape apalah segala macam, sampai ya adalah dulu gue bikin liquid kan, sempat bikin liquid ya, sempat viral ya, begitulah pokoknya. Bahkan sebelum itu launching, gue laporan dulu sama bokap gue, ini gimana? Dan dia nggak percaya, itu kan dulu masih belum ada cukai, belum ada apa segala macam. Dibawa dulu itu botol liquid, seisi-isinya, testernya, dimasukin ke BNN, dites apa ini ada narkobanya atau enggak. Saking dia nggak percayanya, karena ya maklum aja awam kan, bokap gue itu sebat. Tapi dikasih akhirnya dikasih, karena memang nggak ada kok, aman-aman aja segala macam gini-gini, dan bisa menghasilkan uang, gue bisa punya pendapatan sendiri gitu. Kalau awalnya bokap lu tahu lu nge-vape, ngoceh nggak? Awalnya ngoceh, apaan tuh? Ya zaman dulu beda bos sama zaman sekarang. Apaan tuh gitu. Terus lu bisa jelasin? Terus ya suka, hobi, daripada nge-shisha gini. Ya udahlah terserah, yang penting kuliah lo beres dah. Itu doang kunci bokapku. Untung ya orang tuanya tidak terlalu strict ya. Ya, karena kebetulan bokap gue open minded juga. Walaupun rentan usianya sama gue begitu jauh, bokap gue kan 50-an. Gue sekarang 24. Tapi ya karena dia gaul juga kesana kemari, ya suka dunia malam juga kan. Jadi ya udah bebas aja. Intinya cuma satu kuncinya, kuliah selesaikan dan lanjutkan. Gue sampai taruhan. Maka lu lanjutin lagi? Lanjutin. Jadi kuliah ini nggak ada habisnya. Nanti habis lu selesai kuliah ini lu suruh lanjutin lagi? Kemarin sih gue udah discuss, gimana nih, gue udah capek kuliah gini segala macam. Perlu S2 nggak? Kalau kecuali kamu mau jadi dosen silahkan S2. Kalau kamu nggak mau jadi dosen segala macam, mau wirausaha, terserah lah, S1 aja. Tapi alangkah lebih baiknya S2, cari ilmu sebanyak mungkin. Karena beda dong, ibaratnya orang yang, sorry ya bukannya gimana, orang yang kuliah sama enggak itu pasti pola pikirnya beda, mindsetnya beda. Memang kita bisa mendapatkan itu dari lingkungan, tapi kan ilmu nggak ada habisnya. Nah kalau menurut gue bukan nggak setuju ya. Gue bukan nggak setuju gitu. Maksudnya gue juga sempat kuliah. Orang pasti punya pendapat masing-masing. Gue juga sempat kuliah,
Tapi di generasi gua mungkin ya jujur agak jauh lah ya. Nggak usah disebutin berapa tahunnya. Di zaman gua itu nggak terlalu banyak orang kuliah yang udah bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Iya betul. Di zaman itu nggak ada sosmed, beda generasi. ya. Nah, memang kalau memang mau magang ya kita harus apply gitu. Iya, Yang betul. waktu itu mungkin kita nggak pede lah. Aku masih kuliah, ya aku juga dapat duit jajan udah cukup merasa gitu. Kalau di zaman sekarang kan kayaknya lebih terbuka gitu, bisa kerja di sosial media, ya bisa banyak kerja di- lahan lah ya ibaratnya. kalau sekarang gitu. Nah, kalau yang kondisi sekarang, terus jadi menurut gua bahkan dalam kompetisi kehidupan yang sesungguhnya nih, orang yang kuliah belum tentu bisa bersaing dengan yang tidak kuliah, Betul. ya kan? Contohnya Bob Sadino. Ya. Bisa jadi contoh juga kan. Oh, nasabah prioritas yang pakai kutang ya. Iya. Luar biasa kasih contohnya dia. Jadi nggak mesti kuliah, apalagi Bob Sadino termasuk generasi Wah, dulu. oldies banget. Ya, gitu. Nah kalau yang zaman sekarang menurut gua, jujur kalau ke anak gua ya, gua nggak terlalu prioritasin dia harus kuliah atau enggak. Yang penting lu punya skill. Iya, Yang penting, betul. ya, Memang skill paling penting ya. sekarang. Cuma ada satu menurut gua yang kalau lu tadi ngomong soal environment kuliah ya, mungkin network ya jatuhnya. Iya, networking dong. Tapi pada kenyataannya di gua, Heeh. kayaknya gue malah jarang ya ketemu sama teman-teman kuliah gue. Gue lebih sering ketemu teman SMA daripada teman kuliah. Kalau gue sih tipe orangnya berteman sama siapa aja. Lingkungan gue kan nggak cuman kuliah. Gue di kuliah dulu termasuk kupu-kupu, kuliah pulang. Aktif juga sih Wah, sempat. gue baru tahu Pak, kuliah kupu-kupu. Kuliah pulang. Tapi kan kuliah. Iya, yang penting kan gue melaksanakan kewajiban. Tapi lu termasuk kelas kan? Tetap Oh, masuk. kalau gue enggak Pak. Kalau Gua enggak, gue Pak. pulang dugem segala macem, gue tidur Susah di Pak. Saya kuliahnya di Untar Parkiran. dulu kan ya. Oh, Di Untar. depan ada Citraland. Jauh dikit ke Taman Anggrek ya kan? Iya nggak? Dulu gue pengen di Trisakti, kalau nggak keterima UI, tapi ya bokap gue tahu lah. Nah, kalau di UI gak bisa kemana-mana Pak ya. itu jauh Lu mau bolos kuliah ke danau. Jadi ya udahlah gitu. Dan Dulu kan kebetulan belum ada tapi kan ada Margo City. mau ngapain? Gue nge-gym doang di situ karena ada selfie-nya. Oh, sekarang bagus tuh. Oh iya? Margo di renov dan Bukannya kayaknya, kemarin karena ambruk kemarin itu ya? kayaknya yang ambruk tuh bagian dari yang ada extender Lift. pokoknya bukan dia ada perpanjangan gedung gitu. Kayaknya yang mungkin yang runtuh yang pas dibangun itu gitu. Tapi isinya udah dirubah semua. Brand yang di situ udah kayak ini kok jadi promoin Margo City Nah, ya? iya. Udah skip. Nggak penting. Nggak penting. Jadi kemana-mana pembahasannya. Oke, balik tadi. Jadi awalnya lu tadi nggak sebat, terus lu kenal vape. Lu kenal vape dari mana sih? Gue kenal vape itu dulu dari lingkungan kampus gue. Oh. Kebetulan vape zaman-zaman masih gede-gede gaban lah, belum ada mini-mini kayak gini kan. Masih pakai RDA, RBA, LTA, LDTA, semua segala macam. RDTA? Wah, jadi bahas RDTA. Ini kan jemput aja. Bukan. Yang punya ruangan ini lagi ngegoreng RDTA. Oh, goreng terus sampai Bukan, matang. itu kan barang dari yang lu omong adalah itu kan barang lama ya. Iya. Tapi dia mau digoreng lagi sama dia sekarang gitu. Gue merasa kayaknya sudah tidak relevan sih. Tapi memang teknologinya baru sih. RDTA yang sekarang nggak pakai kapas yang harus ke bawah begitu. Ya dulu zaman kapas ke bawah, kawat gulung-gulung. Dari zaman belum ada tuh alat-alat kecil-kecil yang bisa dibawa. Zaman-zaman datang ke vape store bayar gocap 100 kayak gitu kan. Oke, iya bener. Bener. Terus lu pertama berarti jadi user dong awalnya? User, memang Oke. awal mulanya user. Dulu itu gue di JVS dulu atau zaman Star Vape ya. Kalau Star Vape kan karena Starvape itu di mana ya? Depok. Oh, gua nggak tahu tuh. Masih ada Depok. nggak ya? Nah, gue juga nggak tahu. Gue udah nggak update kehidupan. Masih ada nggak guys Starvape di Depok gitu? Itu zaman Sebelah mana sih Depoknya? Wah, jalan apa ya? Pokoknya Yang orang Depok Starvape masih ada nggak ya? dari zaman Depoknya itu masih jalan Kukusan atau apa, masih kecil. Gue beli di situ karena kan dekat dari kampus. Kalau GVS dekat dari rumah gue, Antasari. GVS dulu belum segede gini. Masih di Fatmawati kan berarti? Iya, di ke situ lah segala macam. Bener-bener awalnya user. Oke. Terus akhirnya lu tiba-tiba
Di endorse. Ya, karena di Star Vape itu dulu ada Vatrio, ada Rizky Pau segala macam. Karena lu ketemunya di situ. Di situ. Kebetulan Vatrio juga ini kalau nggak salah alumni UI deh. Gue udah lupa lagi saking lamanya. Masa sih? Iya. Gue nggak tahu Vatrio pernah kuliah malah. UI ketemu Bang Jogi. Jogi itu senior gue di kampus. Dia S1-nya deh, S1 di sastra. Nah, karena kan lingkungan UI nongkrong kantin sana, kantin sini segala macam. Ya udah. Kayaknya sih Vatrio juga sastra sih. Sastra deh. Sastra Banok. Masih ada tuh bahasa Banok. Gak ada. Banok itu gue nggak tahu ya lu ngikutin atau enggak. Tapi Banok itu sempat tidak ada, sempat hilang. Oh iya. Dia jadi waktu itu pernah punya pacar yang kayaknya tidak support dengan konten yang Banok ya kan. Terus dia ilangin itu Banok tuh. Jadi sopan dia kata-katanya di YouTube. Ya dulu kan mulut dia sompral banget. Ya masih sih sebenarnya. Kesompralan itu tuh nggak bisa hilang gitu. Tapi di konten dia coba lebih rapi gitu. Iya, karena harus gitu dong. Punya pacar yang nggak support gitu. Putus. Ya. Terus Banok lagi. Ya memang Banok itu udah apa ya? Udah ikonnya dia gitu. Lu masih kontak gak sih sama sih? Enggak sih, enggak kontak sama sekali. Sama sekali. Oh, udah mau nikah lo dia? Oh iya, bagus lah. Kan itu cita-cita dia dari dulu. Buset, sampai dia nggak tahu. Dia tapi lu tahu dia cita-cita dari dulu. Iya memang ya dulu kan gue sama Vatrio udah kayak biji lah kemana-mana bareng. Ya enggak. Udah kayak biji sama Vatrio, Rizky Pau, Aldi yang terus Jogi, terus banyak lah. Pokoknya nongkrong bareng di Star Vape masih kecil itu. Awalnya gue user, lama-lama nongkrong ya. Daripada dulu kan belum ya jauh banget ya Bu, mau ke Jakarta nongkrong ya nongkronglah di situ. Sampai pindah agak besar lagi di Star, nggak jauh dari situ juga sih. Jalan apa gitu, deket sama masih UI Depok. juga. Masih bener-bener nempel sama UI. Di UI kan gue ngekos, gue capek kan pulang pergi juga. Jadi bener-bener deket dari kosan ya gitu aja, nongkrong lama kelamaan dapat endorse gitu. Oh ya udah. Apa yang mengawali lu dapat endorse? Apa ya, lupa lagi sumpah gue, saking udah lama ya. bukan saking lama sih, saking recehnya nih gue rasa. Nggak gitu maksud gue, nggak gitu. Gue rasa saking recehnya nih, jadi dia nggak inget nih. Nggak apa-apa kok, ngiklan nggak apa-apa kok. Ya, gue nggak yakin orangnya masih ada atau produknya masih ada. Lupa gue apa, sebut merek boleh ini di sini? Boleh. Oh boleh. Lah ini aja di sini. Oh iya. Motor juga boleh di sini. Oh iya. Ya awal mulanya itu ya bener Star Vape, abis itu ada Vape Van Java yang udah almarhum ya, Kang Iqbal udah almarhum. Pernah dibikinin liquid juga, namanya My Queen, yang kecil-kecil tapi bukan untuk dijual. Oh itu nggak dijual? Itu nggak dijual deh. Awal mulanya khusus buat gue. Ya entahlah dia ada perasaan sama gue atau apa ya, gue nggak ngerti. Oh enggak. Dia kasih lu My Queen buat lu. Karena ya kan? dia itu dulu tapi dia jual diem-diem. Nggak tahu, nggak tahu lah. Nggak nuduh. Tapi agak aneh Pak, orang bikin satu liquid sampai ada namanya. Yang nggak dijual tuh agak aneh menurutku. Ya nggak boleh julid ya, udah almarhum. Julidnya yang lain aja. Astaga, almarhum dijulitin. Dupe. Ampun maafkan ya. Terus akhirnya itu tuh sempet dijual deh, seingat gue di Star Vape itulah ditaruh, tapi nggak yang dipublish. Oh oke. Nggak ada sih bagi hasil sama gue untuk si My Queen itu nggak ada. Bener-bener liquid yang bener-bener punya gue itu Cheesy dulu. Kalau itu jelas ya. Nah, itu banyak yang tahu Pak, banyak memang apa ya? Lu terkenalnya karena produk itu. Iya, gitu. itu dia. Nah awal mulanya itu sampai akhirnya dikasih endorse apalah gini. Dulu malah nggak dapat uang endorse itu. Jadi dapet ya. Apa dong? Apa? Dapat apa? Ya udah dapat barang aja. Dan gue itu memang bukan tipikal orang yang melulu soal materi. Karena kan benar-benar awalnya user. Ya, memang bukan. Lu bukan orang susah soalnya. Lu bukan orang susah. Beda Pak ya. Kalau yang ya gue nggak bilang yang nyari endorse sekarang untuk mengejar materi karena dia orang susah, bukan gitu. Tapi kayaknya kalau yang anak-anak sekarang nih, mungkin lu kalau nggak tahu update-nya,
Karena mereka tahu, oh ini tuh bisa jadi mata pencarian. Iya. Yang mungkin lu sebenarnya adalah pionir di industri ini yang membuktikan itu tuh ada gitu loh. Bisa loh ternyata yang kita user, oke lah kita iseng-iseng pakai, ternyata Udah kenyang gue dulu. Udahlah sana makan gitu. lu ngeliat anak baru nggak sekarang? Kayak siapa contoh? Ya nggak tahu. Lu lihat ada yang baru nggak? Perempuan terutama gitu. Kalau laki kayaknya, nggak tahu lah. Laki perempuan yang lu lihat ada yang baru nggak? Bener-bener anak vape atau jadi brand ambassador doang? Apa aja? Banyak sih. Yang baru siapa? Kayak enak nggak ya sebut nama? Nggak apa-apa. Ya, Baru menurut lu gitu. Ya artis-artis sekarang kan juga udah mulai turun. Kayak selebgram ya. Dalam arti kayak misalnya Aukarin, Anya, apa itu termasuk kategori anak baru apa enggak? Menurut lo? Nah, pertanyaan bagus itu guys. Kalau mereka pada zaman itu beda banget. Bagus banget statementnya. Benar-benar beda banget. Mereka punya produk vape, apakah mereka anak benar-benar influencer baru di vape atau enggak? Wah, bagus banget pertanyaannya. Benar-benar mendalami apa Iya. itu isinya, semua struktur, ibaratnya strukturnya lah kalau di organisasi, lo tahu struktur organisasinya kayak gimana semuanya. Tahu Iya. nggak dalaman-dalamannya? Gue juga nggak bisa jawab sih itu ya. Maksudnya kalau dari perspektif gue enggak. Ada beberapa, nggak semua. Memang ada yang di level selebgram, artis atau musisi atau apapun, ada yang memang sampai intuit karena mereka memang sudah user di awalnya. Iya, Bahkan memang. mungkin Zaman sebelum dulunya, gua gitu iya. ya. Kayak kalau ya ini kantor ini bikin brand ambasadornya Anang. Ya, iya, kalau Mas Ya. Anang kan memang Dia sebelumnya udah dulu. Ya. dulu. Kemarin ke kantornya barangnya masih ada Pro gitu, Iya, masih ada. yang zaman-zaman dulu lah. Macam-macam. Masih ada karena dia pengguna dari lama Iya. gitu. Mungkin sekarang ya baru dapat job aja ketemu Koenso gitu. Ya, nggak apa-apa dong cuan. Iya. Nggak boleh nolak rezeki. Iya. Rezeki dari mana Cuma aja. nggak semua memang, tapi bagus sih kalau lu ternyata ya melihat itu ya mereka. Gue nggak tahu sih bisa dikategorikan baru Iya, atau enggak itu gitu. dia. Makanya jadi ibaratnya don't judge someone by cover, itu aja. Kan termasuk statement itu judge. Nggak ngejudge sih, maksudnya kan kita nggak, tapi harus ngejudge sih kalau harus nanya mereka sekarang influencer vape baru atau enggak, itu kan berarti kita ngejudge. Iya. Dan harus kita justify, maksudnya harus kita jawab tuh, ya kan? Kalau gue harus menjawab, gue bilang nggak semua gitu. Ada beberapa kayak kemarin yang kesini juga si Eri, oh ternyata statementnya, perspektifnya dia setelah gue ngobrol, oh ternyata dia bisa menjadi seorang influencer vape memang dalam level keartisan ya. Tapi nggak semua bisa menurut gue. Kalau mungkin kalau nggak ngobrol nggak ketemu sih nggak bisa ya. Ya itu dia, makanya kan. Lo kenal Koenso dari mana sih? Gue kenal Henzo dari Fatrio juga. Oh, ambil dulu martabaknya. Oke, jadi di unboxing malam ini yang mengunboxing martabak pertama adalah Ratu ya, bukan saya. Ayo bareng-bareng dong, kita cheers martabak. Lo tau gak sih yang nonton kadang-kadang mereka Kenapa? tuh sampai kadang-kadang kan tamunya ya gue hostnya, kadang tamunya 3, jadi kadang berempat gitu. Mereka tuh sampai komen, ayo tebak siapa duluan yang ngambil martabak. Sama-sama dong. Ayo. Ini krunya ada yang mau ngambil martabak gak? Ayo bareng-bareng lah makanya. Nggak, pernah juga martabaknya diambil sama ini apa ajudan dan asisten-asistennya co-hostnya. Jadi si lu taunya Faruk deh. Oh, Mas Faruk kapan? Sekarang namanya Fernan. Oh, gue itu zaman Vaperstar. Iya, Mas enggak, Faruk. Dia dulu Faruk nama miskin katanya. Sekarang dia udah kaya. Jadi namanya Fernan. Jadi namanya Hoki ya, bawa Iya, Hoki. Gak apa-apa, bagus. dia namanya Fernan. Jadi Mas Fernan bawa anak buahnya ya ikut martabak. Ayolah Om Dupe sambil Udah, makan. dulu. Oke, Cemil gua dulu. makan ya. Gue bacain komen dulu nih. Anak-anak nih emang komennya kadang-kadang. Oh bisa. Bisa. Itu ada holdernya kalau mau pakai. Boleh tolong. Sebentar ya guys. Lu ngambil apa? Holder. Nah itu holdernya di sebelahnya. Oh, Astaga, woi. Ngapain lu ambil ada di sini? tolong Om dikondisikan. Pemberatnya udah Oh iya. ini, sorry. Ngapain ditaruh sini kalau rusak? Astaga.
Di sini kalau berdua doang dingin ya. Kalau berempat, waduh. Panas, Bu. Mungkin nanti kalau udah kena itu tuh yang ada di depan, panas jadinya. Bentar, gue ditanya kok nggak kelihatan mirasnya. Ada ini Mas ya. Ada Mas. Kebetulan mau refill ya. Jadi gue nggak tahu kalau gue taruh situ nggak kelihatan gitu. Aman udah? Aman. Udah nyemil dulu ya. Aku bacain komen-komen dulu nih. Saya ada foto bareng sama Kak Ratu loh. Wow. Ferdi kenal? Ferdi yang mana? Anak Cirebon. Nama lengkap? Nama lengkapnya Raden Ferdiansyah. Aduh, Bu. Gue tuh kalau baru sekali 2 kali ketemu suka lupa. Dia pasti geng-gengnya Om Chang. Karena anak Terion. Zaman-zaman Terion dulu ya. Yoi. Lu Terion pernah pakai gak sih? Ada dong, lengkap semua di rumah gue. Anak lama emang dia. Cuman ya untuk nama-namanya gue udah agak lupa karena kan banyak juga urusan gue yang lain gitu. Wih, disingkirkan ya. Nggak disingkirkan, cuman ya mungkin Kegeser sendiri lah. geser sendiri lah gitu. Karena kan lama juga ya. Gue terakhir nge-vape itu kapan ya? 2017 atau 2018? 2018. Setelah itu gue fokus kuliah karena kan sempat pending. Sempat gue cuti 1 semester dulu karena kan dulu gila zaman-zaman sama Kohenzo yang ke Bali lah, ke Jogja Infex kayak gitu-gitu banyak lah. Mau nggak mau harus ada salah satu yang dikorbankan dong. Kuliah Tapi cuti. Bokap lu tahu tuh? Tahu. Nggak diomelin? Enggak, ya udah nggak apa-apa yang penting lulus. Cukup enak sih bokapnya sih. Bokapnya cukup strict tapi ngasih ya, tetap ngasih ya. Ngasih selama kegiatan itu positif, apalagi menghasilkan. Berarti dia nggak positif. Oh, menghasilkannya atau positif ini? Menghasilkannya tapi positif sih. Itu menghasilkan kan? Ya, tetap masuk di menghasilkan kan, positif itu. Jadi ya bokap gue sih ya sampai sekarang juga masih ngasih duit gue juga, mau gue minta duit kayak mau apa segala macam ya dikasih tetap. Cuman kan kalau rasanya bisa menghasilkan uang sendiri itu beda. Ya betul. Punya uang sendiri itu beda. Ya gue kalau mungkin jadi ya gue punya anak juga ya. Kalau anak gue kayaknya udah ngasilin duit, kayaknya nggak aku kasih duit jajan lagi. Kayaknya sih begitu sih kalau gue sih. Gak tahu ya kalau bokap gue tetap seperti itu sampai sekarang. Ngasih? Dari dulu sampai sekarang kalau gue sih enggak sih, udahlah duitnya buat gue aja. Ya lumayan buat ditabung ya enggak. Yeah. Daripada bokap gue duitnya buat yang lain-lain aneh-aneh, ya udah mending sini buat gue anaknya. Bener enggak? Bagus juga. Ya boleh juga sih gue perhitungkan itu. Iya. Kan lo jadi bapak nih, bisa lah diperhitungkan. Oke, tadi balik lagi. Kenal Kohenzo dari mana? Fatrio. Dari Fatrio. Itu zaman-zaman masih Cikupa ya. Jadi tadi ada cerita guys sebelum kita mulai podcast ini, pas gue masuk ke sini si Ratu bilang gini, "Kupikir kantornya masih di Cikupa ya." Iya, sumpah. Kalau gue nggak nanya sama Om Vicky, udah nyampe Cikupa kali gue tuh. Enggak, gue tengah malam ya gue telepon, "Om sorry, boleh di Sherlock nggak besok di mana?" Untung dia Sherlock. Oh iya, di Cikupa, masih di Cikupa kan? Oh enggak tuh di Green Lake. Oh iya. Ya udah Sherlock ya Om, gini-gini segala macam. Oke. Untungnya nggak jauh-jauh banget. Lebih enak malah. Gue udah mikir, waduh estimasi waktu ke Cikupa dulu kan 1,5 jam ya dari. Gue dari pernah 2 Depok. jam sih kayaknya. Nah. Oh dari Depok. Gue pernah 2,5 jam kayaknya dari Kelapa Gading. Gading, gue dari Depok tuh udah paling cepet 1,5 jam. Oke. Nah, pakai paspor lagi ya, Iya. enggak. Jalanannya Bukan, masih bukan. bolong-bolong. Nggak cuma paspor, harus pakai visa Pak. Nah, Ya, Pak, ya? udah beda planet itu juga. Harus Aduh, pakai jauh visa. banget. Kalau kata Dekai, lu meleng dikit dicaplok raptor di situ. Jadi ini emang orang yang tahu sejarah ya, tahu Maijus masih di Cikupa ya. Iya, sampai Habis akhirnya ini. pindah ke Green Lake. Wih, mantep nih. Deket Pindahnya tuh. belum lama kok. Oh iya, Udah berapa lama sih ini pindah? Ada tahun 2 tahun. Belum, masa 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun. lumayan lama lah, 2 tahun 3 tahun. Memang dulu Kohenzo ya kan suka sharing-sharing juga karena kan gue sempat bekerja sama juga sama Kohenzo kan. Ibaratnya tuh kasarnya benar-benar rumah pertama gue. Wih, sedap. Maijus itu. Sedap. Maijus itu Oke. benar-benar rumah pertama gue segala macam. Ya mulai dari ya nggak perlu gue sebut lah gudangnya seperti apa,
jalanannya ke sana kayak apa. Ini gini benar-benar masih berantakan sampai akhirnya sekarang gue datang ke sini rapi ya, salut gue gitu. Bukan rapi, nggak ada isinya. Kalau kalau di Cikupa ya iya? tidak rapi karena isinya banyak. Nah, banyak banget Di botol-botol sini cabai gorila kosong. karena tidak ada isinya. Lah, tapi kan beda gudang. Bukan, ini kantor buat studio Studio. doang. Sama gue bener-bener di bawah ada kantor Air Vape di lantai 1 itu gue nggak tahu itu apa. Tapi kantornya dia sebenarnya ada 2 blok dari sini. Ada ruko di ruko ini juga. Yang tadi ya, yang pertama gue datengin di Ya, situ. itu Kantornya. Di sini studio doang. Gue juga nggak tahu kenapa studio dia bikin sini ya. Oh, banyak duit ya sekarang Coco Henzo, banyak kantornya. Kenapa nggak studio di sana aja gitu? Mungkin ingin dibedakan kali ya antara office sama studio, jadi biar nggak keganggu. Mungkin ya, Bisa mungkin jadi. gitu. Takutnya mungkin bininya datang tiba-tiba ke studio pas ada tamunya siapa gitu. Iya, aman. takut ada Iya. apa-apa ya nggak salah paham. Bisa. Bagus. Tapi jarang kok ngundang perempuan. Oh ya? Ya jujur kalau di era podcast ini kayaknya yang perempuan untuk diajak ngobrol dalam industri vape nggak banyak. Kayak 10 aja 2 tangan nih nggak dapet nih gitu. Ya, mungkin kalau sama yang luar kota iya ya ada ya 10 orang gitu. Tapi kalau yang Jakarta Bandung deh 10 orang nggak ada. Gue nggak ngikutin sih, nggak nyimak gitu karena kan gue kemarin bener-bener sibuk di KNPI, di 234, terus gue kuliah juga kan, segala macam gitu. Bukan bermaksud meninggalkan, melupakan atau apa, cuman ya udahlah gitu. Kenapa sih lo ninggalin by the way? Itu tahun berapa ya? Gue sampai lupa. Pas boomingnya Liquid CZ gue itu. Ya zaman-zaman ada Lambetura Vape, apa segala macam, ada kan? Ya. Udah tahu orangnya siapa kan? Udah. Siapa? Lu ya? udah pada tahu. Udah pada tahu. Terus ya yang udah. bocorin siapa ya? Eca kayaknya kalau nggak salah. Oh, kalau gue tahu sendiri. Ya banyak drama lah segala macam. Ya walaupun itu nggak tahu ya, pola pikir orang kan pasti berbeda-beda, cara memandang gue beda. Orang yang benar-benar mengenal gue pasti nggak akan ngejudge gue ibaratnya, alah lah lo di vape nyari duit, alah sampai adalah nyampe di kuping gue ini itu Ratu mobilnya dari om-om apalah segala macam kayak gitu-gitu. Bos Oh, iya? gue banyak. Oh ya? Banyak nyampe ke kuping gue. Ibaratnya tembok juga bisa ngomong gitu kan. Segala macam. Cuman ya udahlah daripada jadi penyakit sama gue, jadi penyakit diri gue, lebih baik gue cabut aja. Ya tapi satu hal lah ya, bukan gua belain netizen nih. Ya ada pepatah katanya, netizen itu lebih jahat dari ibu tiri. Memang. Karena kebetulan pernah punya ibu tiri juga gue. Dulu kan ibaratnya Instagram gak kayak sekarang ya. Beda banget. Netizen belum antusiasnya gak kayak sekarang. Kok sekarang lebih antusias? Kayaknya lebih bacot juga deh orang-orang. Iya, gue setuju kalau itu. Lebih bacot kelihatannya. Kalau itu gue setuju. Daripada toksik apalah segala macam, ya udahlah gue cabut aja. Oke. Ya memang sih kasarnya gue melarikan diri atau apa, tapi kan setiap orang punya pilihannya masing-masing. Iya. Itu pilihan gue. Semua resiko apapun itu kan pasti baliknya jatuhnya ke gue. Ya udah biar aja orang mau berasumsi apa. Yang penting kasarnya gue nggak makan dari vape juga bisa kok. Wih luar biasa. Gitu. Luar biasa statementnya ini. Berarti gue memang karena lu udah pasti dapat duit jajan dari bokap lu. Tapi selama vape itu gue udah nggak pernah minta uang sama bokap gue. Kuliah semua gue bayar sendiri. Selama UI semua biaya hidup gue, walaupun bokap gue bilang udahlah nggak apa-apa gini-gini, enggak ada kok. Gue nggak mau ngeberatin bokap gue ya, walaupun bokap gue mau ngasih apa udah pegang aja, tabung, invest kemana kayak ya udah lu beliin gue rumah kayak apa segala macam kayak gitu. Gitu. Tapi begitu lo udah nggak di vape, lo balik lagi ke circle lo berarti. Balik lagi ke circle gue. Maksudnya ya akhirnya duit bokap terima lagi nggak? Duit bokap sebenarnya terima untuk kebutuhan kuliah. Oke. Gue lanjut kuliah kan, lanjut kuliah karena kan walaupun gue cabut dari dunia vape, gue masih punya saving. Semua duit yang dari vape itu gue kumpulin.
gue tabung, bener-bener gue tabung, nggak pernah gue kotak-katik, dan gue invest karena memang bokap gue mengajarkan gue seperti itu dari kecil. Wih. Gitu. Wih. Ngapain gue pakai baju mahal-mahal tapi dompet gue nggak ada isinya? Wah, sedap. Iya nggak? Sedap. Gitu. Jadi ya nggak perlu disebutkan nominalnya berapa dapat dari vape segala macamnya. Nggak dikit lah ya. Apa? Nggak dikit lah. Nggak dikit loh, untuk penghasilan gue sendiri itu nggak sedikit. Untuk diri gue sendiri mungkin kalau dilihat bokap gue alah receh gitu kan segala macam. Tapi nggak apa-apa, gue bilang beda loh pakai uang sendiri sama pakai duit orang tua. Rasanya itu pasti beda. Ya udah, ketika gue cut dari vape, gue masih punya saving, gue masih punya tabungan, dan gue juga kan invest di sana sini segala macam. Ya udah bokap gue cuman membayarkan gue untuk kuliah, selesai, sisanya gue sendiri. Good. Lu nggak merasa sayang? Apa? Nggak merasa sayang? Sesayang tuh apa? Nggak merasa sayang ninggalin vape? Maksudnya ya itu kan good income. Lu udah menjadi idol gitu loh. Kalau inget ke idolan Ratu ya, Ratu itu benar-benar ya kayak harus ada gitu di setiap event dulu tuh ya. Iya memang. Vape Fair, terus ya Bali, Vape Fair, apalagi gitu. Banyak lah, sampai ke Singapura, Malaysia gitu-gitu. Iya. Ada lah zaman dulu ya. Jadi kayak harus ada lu dulu tuh gitu. Tidak bisa tidak, Pak ya. Sampai sekarang pun masih banyak masuk di DM gue itu. Kenapa sih Kak nggak balik lagi di fair atau apa ya? Gue nggak mau menjawab nggak balik lagi. Takutnya suatu saat gue kembali lagi. Ibaratnya kemarin itu, ya udah gue pergi, gue rehat, gue menenangkan diri dengan cara gue sendiri. Karena jujur aja, dengan kejadian permasalahan seperti itu, gue sampai 6 bulan itu gue psikiater, datang ke psikolog, bener-bener dalam pengawasan dokter. Gue nggak cerita perihal itu ke bokap gue. Sebentar, ini kenapa sih podcast ada yang motret-motret? Baru sekali loh. Ya, selama ini ya tidak ada tamunya kita di foto-foto waktu lagi podcast gitu ya. Ini mountain apa ini? Macam mana ini lagi podcast di foto-foto? Hari gini konten perlu, Bos. Iya, izin dulu dong ya mau foto. Gak apa-apa, silakan foto-foto aja. Yang di foto hostnya dong, bukan tamunya. Kenapa yang di foto dia mulu? Soalnya lu udah bosen, lu tiap hari udah sering. Ya ini gue kasih sneak peek aja yang terjadi di belakang kamera ya, karena nggak usah lu formalitas potret gue, kagak lu delete juga ngapain? Ganggu aja nih, karena nggak pernah ada Pak orang lagi podcast di sini di foto-foto. Astaga, karena biasanya itu kameranya dipakai buat kamera ketiga kan. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sorry gue potong. Iya, lupa tuh gue sampai mana ya? Iya. Saking dipotongnya. Oh, soal bokap gue. Ya sekarang gue kuliah lagi, ya udah kamu kan udah nggak di vape segala macam gini-gini. Papa bayarin kuliah lagi ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi sisanya untuk uang jajan dan lain-lain ya dari kantong gue sendiri. Gue kan juga main invest apalah segala macam. Gue kelola uang di situ. Ya kalau gue butuh duit ya ngomong aja. Ya karena emang benar-benar se-open itu sih antara gue sama bokap gue. Tapi gini, coba gue kasih perspektif gue kenapa tadi gue ngomong kenapa nggak sayang gitu. Saat ini banyak sekali sih mungkin yang kalau sekarang kita sebutnya mungkin dalam predikat buzzer. Mungkin tahu ya, buzzer. Zaman dulu udah ada. Udah ada. Sekarang juga ada. Banyak. Mereka sangat ingin menjadi seperti seorang ratu Desel ya. Oh iya dong, itu is a gift. Mereka pengen sekali achieve di situ. Lu tuh adalah achievementnya mereka. Oh, lu pengen mereka pengen kayak lu gitu. Jadi caranya gue nggak tahu ya. Maksudnya setiap orang kan punya caranya masing-masing. Betul. Ada yang caranya agak vulgar sih. Ada yang caranya agak perlu vulgar. Disebut lah. Gue juga tahu. Gue pernah melihat itu. Ada yang caranya agak vulgar gitu. Tapi yang nggak jadi juga gitu loh. Ya kan? Berarti lu harus menyadari sebegitu beruntungnya lu. Ya, gue nggak bilang beruntung karena sekedar hoki ya. Tapi memang lu tuh punya kesempatan yang tidak semua orang punya. Memang, gue juga merasa itu mungkin itu potensi gue di situ untuk menjadikan lahan penghasilan lah segala macam. Cuman ya merasa sayang sih, jujur aja sayang.
Dan di luar itu kan kekeluargaannya juga kental. Vibe-nya. Iya. Mhm. Dulu ya, kalau sekarang gue udah nggak update lagi, gue nggak tahu. Walaupun drama itu pasti sih, karena kan gue juga dari dunia Ya kan, entertain. tapi kekeluargaan tuh kan pasti ada dramanya. Pasti. Dalam itu keluarga dia. kan juga ada drama Pasti. ya. Ya gue sama bokap gue juga Iya. drama-drama juga ya enggak. Cuman ya pada saat itu Kalau sama mertua, apalagi sama tiri-tiri, Iya. wah biasanya banyak drama itu. banyak. Ya. Cuman ya mungkin pada saat itu pola pikir gue belum seterbuka sekarang ya. Gue kan dulu masih kecil juga ya. Tahun itu berapa ya, 2018 apa gue bener-bener cut itu 2018 apa 17 itu. Berarti usia gue 2018. sekarang aja gue baru 24. Dulu berapa ya? Berarti 3 tahun yang lalu. Iya, 3 Berarti tahun yang 21 lah ya. Dan mungkin lingkungan gue juga belum seluas sekarang. Sekarang kan gue ikut komunitas stickers lah, apalah segala macam, semuanya lah, ditambah lagi gue ikut organisasi, gue ikut KNPI dan lain-lain. Jadi pola pikir gue semakin terbuka, ditambah lagi ya udahlah, kalau memang itu menguntungkan jalanin aja gitu. Cuman kalau dulu ya lingkungannya masih sempit lah, di situ-situ aja, dan zaman belum kayak sekarang. Tapi ini gak ada hubungannya sama Vape, tapi aku pengen nanya sama dia Iya, sih. kenapa? Maksudnya lu tadi ngomong menguntungkan. Menguntungkannya di mana ya? Ikut Apa Ormas ya? atau KNPI atau begitu, menguntungkannya di mana? Maksudnya apakah bisa menjadi penghasilan? Apakah bisa itu cuma passion? Apakah itu amanat? Sebenarnya kalau penghasilan justru gue keluar duit, apalagi gue bendahara, nombok-nombok terus. Ya, enggak? Oh, bendahara tuh tugasnya nombok? Enggak, dong. enggak juga. Ini kan maksudnya kadang-kala ya udahlah nombok Yeah, atau apa. Karena gue ini bukan tipe orang yang mau pusing. Ya, Udah, pokoknya beres aja. chill udah. aja lah, udah pokoknya beres segala macam. Karena intinya gini, semakin kita banyak amal, semakin kita banyak ngasih rezeki ke orang lain, itu pasti bakal balik lagi ke kita kok. Ya. Itu Jadi sebentar, aku potong dulu. Intinya dari pertanyaan gue adalah, lu kan shifting ke ormas dan organisasi nih. Jatuhnya amal. nggak amal juga, nggak amal juga. Itu kan yang gue di bendahara. Kalau di KNPI kan gue membawahinya bidang pariwisata. Itu Tapi kan ada penghasilan di situ nggak sih? penghasilan nggak ada. Nggak Nggak ada juga. Terus nggak ada. ngapain Tapi itu? kan gue dapet di situ pola pikir gue bisa belajar cara organisasi yang benar itu seperti apa. Terus Kalau zaman gue belajar organisasi di OSIS soalnya. gue dulu OSIS juga ikut, karena gue ini suka kegiatan. Gue nggak bisa Oke, diam. Kalau diam gue sakit. Gitu kan. Wih. Asalnya gitu. Dan memang dulu gue juga pernah jadi ketua Kalau gue OSIS nggak SMA. gibah gue sakit. Oh iya, lu memang dari dulu gitu. Julid itu trademark lu lah gitu kan. Segala macam. Ya bukannya dibilang musiman, enggak, karena ada aja lah netizen bilang Allah musiman lah, apalah segala macam. Itu semua pilihan gue. Ya. Gue mau ikut ini segala macam. Ya beda, gue bisa cara berbicara, ketemu orang baru, apalah segala macam. Beda deh. Memang setiap orang yang mengikuti organisasi pasti punya tujuannya beda tujuan. Nggak mungkin satu tujuan, kayak ibaratnya gue ngikut semuanya gitu kan organisasi ini. Kalau gue sih intinya untuk networking juga, untuk merubah pola pikir segala macam. Dan intinya belajar lah. Belajar itu kan dari mana aja bisa. Jadi intinya sih balik lagi ke yang awal, materi itu bukan permasalahan bagi gue. Iya kan, lu bukan anak orang susah. Soalnya dulu ada gosip-gosip gue ini anak orang susah. Oh gitu? Iya. Oh, gimana tuh gosip itu? Ya yang dibilang gue simpenan ABCD apalah segala macam. Oh gitu ya? Oh banyak. Itu lu tahu diomongin gitu? Tahu, cuman ya udahlah masuk kanan keluar kiri. Makanya gue cabut aja Jadi pada sebenarnya lu drama. sudah punya apa ya? Lu tuh sudah punya resisten untuk kabar-kabar gibah, gosip, julid seperti itu Udah, gitu. Ya udah kan? punya. Karena kan sebelum Feb gue di dunia entertain. Gue Entertainnya ngapain sih? syuting segala macam, FTV, film dan lain-lain. Oh tuh dulu udah memang. Udah, gue dari 2015. Gue lulus SMA sambil nunggu masuk kuliah, gue di situ. Sebenarnya dari dulu, dari gue SMP pengen kayak gadis, zaman gadis sampul apa dan lain-lain. Cuman bokap gue itu tidak mengizinkan karena pendidikan. Karena menurut dia itu mengganggu. Ya udah, karena kan orang tua gue tinggal bokap gue doang. Jadi ya mau nggak mau gue ikutin aja.
karena gue setakut itu sama bokap gue. Gitu. Lu juga pernah jadi presenter kalau nggak salah? Iya pernah. Apa? Presenter bola. Bola. Tapi kemarin ada yang gue sebenarnya nggak tahu ya, yang lu presenter katanya. Tapi bukan selain bola apa sih? Nggak ada. Ada Antv juga. Oh, ya mungkin itu ya. Gue nggak tahu channelnya. Gue karena gue nggak pernah punya TV, jadi gue nggak pernah nonton TV. Tapi setahu gue bola memang. Kalau bola kan ada di Kompas, juga, ada di IG gue juga. Kalau di Masih Antv gak? apa? Masih nggak? Kan balik lagi, gue fokus kuliah dulu. Terus lu tinggal? Tinggal aja. Karena gue secuek itu bodo amat. Kayaknya mati Pak yang jadi cowoknya dia Pak ya. Kayaknya segampang itu ditinggal ya. Ya makanya gue gak punya cowok sampai sekarang. Cari sih gue jodoh. Dari vape cuannya jelas tebal ya. Sudah punya nama, idol ditinggal, oke? Presenter ditinggal untuk kuliah gitu. Yang ya dia punya prioritas gitu. Terus cowok ditinggal juga kayaknya biasa ya. Karena sampai saat ini bokap gue juga gak pernah nanyain soal udah punya pacar belum atau apa, enggak. Belum. Nanti kalau lu udah deket-deket 30 kayaknya ditanya lo. Ya tua banget gue, cewek. Nah, kalau sampai deket-deket 30 nih, 28, 29 ya 30, apalagi kalau 30 udah pasti ya. Iyalah. Terus lu kayaknya belum ada, nggak pernah kelihatan punya pacar atau lu nggak pernah kelihatan jalan gitu. Lu bisa-bisa bukan ditanya udah punya pacar, Pak. Bisa-bisa ditanya sama bokap lu lesbi ya? Gak usah nanti, sekarang juga udah banyak kok yang ngira gue lesbi. Tapi kan bukan bokap lu kan. Bukan bokap gue, karena bokap gue tahu gue memang tomboy dari kecil. Karena kan gue umur berapa ya, 4 hari sebelum gue ulang tahun keempat itu nyokap gue meninggal. Oke. Jadi sorry to hear that. Okay. Terus tanggal 3 Desember nyokap gue meninggal, 8 Desember gue ulang tahun. Gitu, catat ya ulang tahun ya, nanti mungkin jadi kuis. Coba dong kirim. Ya. Sabar, ini memang suka terjadi yang begini-begini memang ya. Oke, udah on lagi ya, udah on lagi. Makanya Fajar tuh di sana aja, jangan duduk-duduk sini. Udah aman? Aman. Oh udah, mulai penyakit. Oh udah aman ya. Terus lu udah nyaman sekarang dengan pilihan lu sekarang? Udah, gue nyaman-nyaman aja. Jadi gue nggak mau pusing orangnya daripada gue jadi penyakit di diri gue. Udah, gue jalanin aja apa yang ada di depan gue jalanin, gue fokusin. Dan gue thank you ya, maksudnya ya lu pernah punya story di sini sampai lu cabut dan lu masih mau di sini dan datang. Oh, gue cabut bukan gara-gara My Juice. Oh, iya. Enggak lah. Bukan karena My Juice. Kalau ini yang undang bukan My Juice, lu mungkin belum tentu datang. Belum tentu. Wah. Tapi yang punya acara begini tuh cuma My Juice sama Hero, tapi Hero juga lagi postpone karena PPKM gitu. Jadi mungkin belum ada lah yang undang-undang lu. Tapi kalau My Juice nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, gue langsung ACC. Memang sebelum-sebelumnya ya nggak takut nanti drama lagi apa segala macam, karena nggak mau jadi penyakit lagi jadi penyakit di otak gue, di pikiran gue, apa mental illness lah kalau anak zaman sekarang. Sedap. Kosakatanya dia boleh sih. Jadi ya udahlah, lebih baik gue chill aja, nikmatin aja apa yang ada, bersyukur. Diksinya keren. Gitu aja. Ya memang terakhir kan juga gue nggak tahu sih sebenarnya awal lu di My Juice, lu tadi bilang ketemu Koko Enso yang bawa Fatrio gitu. Mungkin juga kalau dari gue ya, My Juice yang memang bawa lu awalnya My Juice gitu. Iya memang, ya kan? memang. Kan tadi gue bilang awal mulanya gue bawa bendera pertama kali gue adalah My Juice. Makanya gue sebut rumah gue adalah My Juice. Tapi terus kenapa lu cabut dari My Juice? Cabut dari My Juice kan zaman dulu tarik-tarikan ya, segala macam. Nggak perlu lah gue sebut merek ya. Gak usah sebut merek, tapi kenapa tertarik gitu aja mungkin yang. Ya karena terhasut kanan kiri aja. Ibaratnya bahasa buyback segala macam, gini ya udahlah, karena gue orangnya suka mencoba, gue coba deh. Gue coba kesana sini, berarti ibaratnya benar di rumah sendiri itu lebih baik. Jadi mau balik lagi nggak ke My Juice? Tetep ya ujungnya. Gue mewakili Koko Hensel sih sebenarnya. Ya gimana nih Coco Hensel nggak ada di sini? Sebenarnya gue mau mengharapkan dia datang, maksudnya reunian lah kalian lah. Lu udah nggak ketemu berapa lama? Lama banget kalau lu sama dia pasti. Kalau kita kan ya pernah ketemu sebelumnya, sama yang lain juga lu pernah ketemu. Sama Koko Hensel gue yakin lu tidak banyak ketemu gitu. Iya nggak banyak. Dia aja mau keluar
Dia aja main-main itu cuma ya sejak dia punya kantor di sini, dia agak membumi memang. Ya, agak ya sering main ke Cikini, terus ya belakangan sering live juga gitu. Tapi dulu kan tidak ya, lu kan tahu itu. Gitu. Dulu kan di base camp terus. Tadi dia bilangnya meriang karena habis vaksin. Alasan itu mah alibi. Gue yakin tuh alibi sih guys. Alibi kalau itu. Gue yakin itu alibi sih guys. Paling sebenarnya kalau ya dia ada mungkin gue nggak tahu sih dia bisa ngomong apa gitu. Karena mungkin dia pengen kalau boleh mewakili sih sebenarnya. Ya tadi gue nanya gitu, kenapa lu akhirnya melirik yang lain gitu. Sedangkan lu udah bilang sendiri kalau My Juice tuh rumah lu gitu. Ya karena ada tawaran yang lebih besar, kenapa enggak? Kan gue mau mencoba. Bukan balik lagi masalah materi. Gue mau mencoba gitu. Oh ya udah deh, gue pindah ke sana. Ya karena dulu kan gue nempel banget sama Fatrio. Betul. Ya kan? Ya. Jadi ya beliau bilang seperti itu, dan gue pindahlah. Segala macam. Gue nggak bilang di sana itu nggak nyaman, nyaman juga sama. Itu sama lah semua. Di rumah kedua nih ceritanya. Rumah kedua. Biasanya rumah kedua itu lebih bagus, lebih besar guys. Iya memang. Tapi di mana-mana orang kalau punya rumah pertama itu sederhana lah. Gue nggak bilang gubuk lah ya, tapi biasanya memang rumah kedua itu memang gue udah punya ya udah lebih pasti lebih dari yang pertama gitu. Kayak ya istri kedua biasanya juga lebih dari yang pertama. Gue belum nikah ya, jadi gue nggak tahu. Gitu. Banyak lah tawaran sana sini dulunya segala macam. Ada satu bendera, ibaratnya mau buyback ya apa? Bukan buyback sih, maksudnya apa ya? Take over lah mungkin. Ya, take over. Gue dulu ke sana. Kalau buyback tuh liquid gak laku dibeli lagi. Beli lagi kan, dibalikin. Itu kata paling anti tuh di industri ini tuh, paling buyback tuh paling dihindari tuh. Ibaratnya kan gitu. Terus ya udahlah, gue pindah ke sana, gue bikin bendera liquid segala macam, gini bla 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 bla. Terjadilah banyak drama yang ngenalin lu ke rumah kedua siapa sih? Fatrio juga? Iya. Oh, berarti benar yang diceritakan. Ini cuma klarifikasi saja guys. Dari live-live yang sebelumnya udah pernah diceritakan ya oleh Koko Henso sendiri kalau ya memang apa ya, timnya Koko Henso itu memang Fatrio motornya. Iya kan. Cuman setelah itu udahlah, daripada gue pusing segala macam, cabut aja. Itu kan pilihan gue, hak gue dong. Walaupun kanan kiri bilang jangan gini, jangan gitu. Hari ini aja jujur aja banyak yang nelpon gue. Lo balik lagi ke vape, lo balik lagi. Sebentar, gue potong ya. Tadi tuh sebenarnya judulnya podcastnya itu adalah apa? Ratu Pensiun Dini. Pensiun Dini itu kan judul yang sekarang. Judul yang belum disepakati apa? Lu bilang apa? Lu kan yang nulis tuh. Ratu gue gak tahu. Nggak ada, kita ngomong judul. Karena memang biasanya setelah ada bintang tamu, Vicky nanya sama gue, temanya apa om gitu kan. Temanya tuh sebenarnya lebih ke judul gitu loh. Terus gue bilang, gue belum jawab apa-apa tuh. Terus dia ngasih masukan, apa? Lu tulis apa? Ternyata vape bukan tempat gue. Thanks vape industry, welcome back Ratu. Wah. Kalau begitu kan kayak udah fix banget gue pindah, ya enggak. Jadi mendingan pensiun dini aja dah. Tapi yang pensiun dini nggak cuma lu lah, ada beberapa ya. Ada beberapa gue tahu. Dan mereka juga punya tujuan masing-masing. Betul. Kenapa alasan masing-masing ya gue juga nggak tahu kenapa. Ya. Setiap orang kan punya alasannya sendiri. Betul. Dan gue bukan tipe orang yang kepo. Gue nanya, ngapain? Gue ngurusin hidup sendiri aja belum bener. Kan lu juga nggak terlalu temenan sama dia. Jadi kalau lu sahabatan mungkin tahu ya. Cuman ya udahlah. Jadi gue pilih cabut aja saat itu daripada banyak drama. Gitu. Oke, tapi drama itu kalau sekarang udah harus di-create sih menurut. Iya memang. Sekarang. Ayo makan dulu yuk. Oh iya. Ngoceh terus sampai nggak makan gue. Makan dulu guys. Hah? Oh gue nggak boleh minum soft drink. Ini aja nggak diminum sama dia. Sampai esnya cair pak. Teh kotak gitu. Teh kotak. Atau mau mineral aja. Mineral aja deh. Kan dia bawa air sendiri ya. Iya, gue bawa air sendiri nih. Kalian lihat nggak sih guys, si Ratu itu bawa air segini guys. Gue sampai bingung. Nggak.
gue udah lihat beberapa orang sih bawa botol minum segede gini. Maksudnya ini sangat tidak praktis dan overkill sih menurut gue. Kenapa sih? Apalagi lu perempuan. Lu adalah perempuan pertama yang gue lihat bawa botol segede ini. Lo lihat dong, di situ kan ada, ini kan namanya botol motivasi. Hah? Iya dong. Jadi nggak Nggak tahu males-males. gua. No, lo lihat belakangnya. Ada jam-jamnya. Oh, ada tulisannya. Iya. 7 a.m. Good morning. 9 a.m. Do Jadi it itu yourself. minum batas-batasnya Jam gitu 11 loh. pagi, Patokan gua untuk 11 minum. siang sih harusnya. Kalau buat gue 11 pagi, oke, keep going. Jam 1 siang, drink more. Jam 3 siang, tons of energy. Jam 5 sore, no excuses, pakai caps lock, oke? Jam 7 malam, almost there. Jam 9 malam, yay, you did it. Oh gitu ya. Paham. paham. Paham kan maksudnya? Paham. Jadi harus ngabisin segini sehari gitu. Iya. Itu kan 2 liter. 2 liter sehari mana cukup? Itu cukup lah. Gue minum sehari 4 liter. Kalau gue 2 liter, udah cukup. Makanya, tapi lu adalah perempuan pertama yang bawa air. Nggak apa-apa sih, tapi Karena airnya. kan ini lagi COVID juga kan, musim-musim COVID. Lebih baik punya sendiri lah bawa-bawa. Lebih safety. Kalau kita misalnya beli Soalnya apa di luar, co-hostnya sini yang tidak hadir malam ini biasanya datang ke sini buat minum, nggak bawa minum sendiri. Oh, tapi dia pernah bawa minum sendiri karena yang di sini habis. Enggak, gue memang udah terbiasa aja dari kecil dibiasakan seperti itu sama bokap. Jadi terbawa sampai sekarang. Gitu. Oke. Jadi yakin nggak mau balik tuh? Tuh lagi. Queen. Jangan Ratu. Queen lah. Apa sih? Udah tuh Manggilnya aja. Tuh aja ya. Tahu nggak? Tuh Datu kayaknya. Gak apa-apa. Iya mau balik lagi. Ada sih kepikiran apa balik lagi ya, gini-gini segala macam. Banyak lah ketemu. Boleh sebut merek apa enggak? Boleh? Boleh. Ketemu Om Budi, Om Aryo segala macam. Oh, kalau bentar. Antara Budi dan Aryo nih. Kalau Budi sudah merek, sudah personal brandingnya udah Personal kebangun. brandingnya memang sudah Kalau bagus. Aryo belum. Belum, dia kan di IV kan Ya, masih. sebut nama, apa sebut merek nih? Ya udahlah bodo amat. Budi udah centang biru loh. Iya, tapi kan cetak biru sekarang bisa dibeli. Ya, oh bisa. Oh bisa, ada kok yang nawarin ke gue banyak. Budi beli nggak? Oh nggak tahu, tanya sendiri aja. Gue nggak mau sebut asal sebut karena gue memang nggak tahu. Iya, padahal lebih bisa centang biru Aryo ya harusnya ya. Ya, nggak Masa tahu deh. ketua API tidak centang biru sih? Nah, iya ya. Masih ya Mantap, ketua kita API bertanya. masih ya. Ya kan memang dia kepilih lagi kan. Oh, kepilih lagi. Periode kedua setelah berapa sih 3 tahun ya berarti? Kalau 4 ya tahun. 3 tahun apa 4 3 tahun? 3 tahun. Jadi election lagi 2023 sepertinya. Masih Aryo lagi. Harusnya ya cetak biru. Ya Harusnya sudah beli cetak biru. aja lah. Om beli om. Ya lu kan lebih sering ketemu dia di mana nggak tahu, mendingan Kan lu ngomong. nggak sengaja. Iya, Nggak tapi kalau lu ketemu lu mendingan bilang. Om, Enggak deh. udahlah. Karena gue memang nggak merhatiin kayak gitu-gitunya. Bener-bener Instagram gue bukan orang yang HP banget, yang on phone iya. banget gitu. Tapi gini, yang gue pengen tahu dari perspektif lu adalah orang yang pernah ada di industri ini. Iya Lu tahu. pernah kasarnya lu pernah cuan lah di sini. Iya. Gitu. And then lu pergi, you go gitu. Terus apa yang lu lihat di industri ini sekarang menurut lu dari perspektif lu? Sekarang kayak apa ya? Kayak bener-bener ya nggak salah sih nyari-nyari cuan balap-balapan kayak gitu, bagus kan? Dramanya ya drama makin kesini makin digoreng makin ajib, ibaratnya gitu, makin bagus. Ya udahlah, mungkin emang itu jalannya, terserah mereka. Kalau gua bahasakan kayaknya jawaban lu kayaknya vape ini jadi kayak sinetron dalam perspektif lu ya. Ya karena gue korban sinetron dulu. Iya. Ada drama yang ada cuannya gitu Iya, kan. kayak gitu. Sinetron kan begitu gitu ya. Iya, cuman sekarang karena gue emang udah bener-bener nggak ngamatin, nggak ngikutin sama sekali. Nggak ngikutin. Nggak gitu, gue nggak mengunfollow nggak apa, masih ada di Instagram gue semua. Cuman gue nggak ngerti ya algoritmanya Instagram itu kayak gimana. Mungkin karena gue seringnya ngepost KNPI atau
ISC segala macam, jadi yang muncul itu. Tapi ketika hari ini gue nge-blast vape, loh kok muncul lagi semua gitu. Karena gue memang gaptek, jujur aja. Jadi benar-benar lu masih punya apa ya? Lu tuh sebenarnya udah punya kalau dalam level ya ini ngomong apa sih, marketing mungkin ya. Lu udah bukan punya customer lagi. Customer itu dalam arti orang yang beli produk lu, iya, bukan. betul. Lu sudah punya diehard fans. Lu udah punya fan base. Lu udah punya evangelis. Level atasnya lagi nih yang akan membela lu salah ataupun benar ya kan. Lu udah punya itu gitu. Maksudnya ya itu aset sebenarnya yang lu buktikan sendiri. Lu ngomongin vape hari ini ada ternyata masih audiens lu gitu. Lu punya YouTube kan? Punya, masih ada sampai sekarang. YouTube tapi lu nggak pernah posting lagi kan? Enggak. Semua YouTube lu, gue sempat lihat sebelum gue kesini, itu kan postingnya zaman vape. Event vape gitu. Subscribernya 14.000 something, right? Ya kan? Gue nggak bilang mau disuruh terusin atau enggak lah. Mau dijual nggak? Enggak. Enggak deh. Nggak dijual nggak? Nggak, karena kalau mau dijual ada yang mau beli pasti. Karena gini, lu kan punya YouTube di zaman lo vaping. Itu lu mau bikin event vape, pasti subscribernya vapers. Betul. Mending lu jual ke toko vape. Enggak deh. Gue tahu calon customer yang mau beli. Berani Sangat berapa? potensial. Berani bayar berapa? Berani bayar berapa? Gue nggak tahu karena bukan gue yang butuh atau gue yang mau bikin ya kan. Tapi sekarang kayaknya ya lu tadi ngomong algoritma Instagram sudah banyak beda ya kan. Ada toko vape yang pengen pindah ke YouTube gitu dan mungkin kalau beli akun lu lebih sederhana sih. Tapi enggak, gue nggak ada kepikiran sih untuk menjual akun. Ya, tapi kalau tiba-tiba ada tawaran boleh lah ya dimasukin. Tawaran pasti akan gue tolak. Oh pasti tolak. Pasti akan gue tolak. Balik lagi gue nggak melulu soal materi kok. Karena jadi kayaknya judulnya diganti aja guys ya. Kayaknya ini kita adalah podcast dengan bukan orang susah. enggak, intinya gue takutnya suatu saat gue balik lagi ke vape itu kan bisa dipergunakan lagi. Atau mau gue rebranding ganti lagi yang lain, itu kan gimana nanti. Jadi ada possibility ya lu balik ke vape. Oh, ujungnya tetap itu ya. Enggak, gue nggak tahu. Kalau gue nggak optimis nggak apa, maksudnya ya itu emang pilihan. Gue juga open ya kan. Ada. Udah guys, tinggal di pitching aja. Ya nonton silakan di pitching. Karena saya cuma memfasilitasi, saya tidak bisa pitching ya kan. Mungkin Koko Henso mau kalau Ratu sekarang balik kan tidak ada Vatrionya, jadi aman lah. Oh ya udah beda bendera ya. Iya. Udah di tetangga sebelah ya. Iya. Tapi kenapa lu nggak dibawa juga ke tetangga sebelah ya? Ya kan semenjak drama itu benar-benar clash secara tidak langsung. Mungkin dia merasa dia yang membawa gue ke industri vape, ya memang dia yang membawa. Tapi kan awalnya gue usaha. Itu fakta. Ya. Dia merasa sakit hati, dia merasa namanya tercoreng segala macam, gue diblok langsung. Oh ya? Oh iya jelas. Oh gitu guys. Gue nggak ngerti di blok 5 follower atau apa, karena sekarang muncul lagi gitu. Ada kalau di blok kan benar-benar hilang. Dulu tuh memang benar-benar hilang. Iseng gue lihat, gue pencet, bisa muncul, tapi udah nggak follow-followan. Yang jelas gue nggak pernah unfollow orang duluan. Ya kalau sekarang memang ada fitur remove follower. Iya. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Ini kan bicaranya dulu. Bukan dulu sekarang. Kita bisa. Tapi gini bukan. Kalau kita udah pernah ngeblok, ya kan? Kalau kita buka unblocknya, kita nggak follow-followan lagi. Oh gitu. Betul. Itu memang itu defaultnya Instagram dari dulu. Misalnya gue ngeblok lu nih, ya kan? Tadinya kita follow-followan nih. Gue ngeblok lu. Begitu gue buka unblock lu, berarti lu udah nggak follow gue statusnya. Gitu. Oke, lumayan dapat ilmu baru kesini. Iya, berarti ya alhamdulillah di unblock sama Patrio gitu aja. Berarti kayaknya masih Masih apa nih? Iya. Ya kalau sampai dibuka kan berarti ada sesuatu alasan yang kita tidak tahu ya. Mungkin ya nggak tahu, ya kan. Gua nggak mau seuzon ya orangnya. Mungkin udah dimaafin lah. Kenapa? Alhamdulillah kalau dimaafin, walaupun belum kontek-kontekan lagi segala macam. Mungkin lo bakal diundang nikahannya kali ya. Amin. Mau nikah kan? Iya kan tadi kita cerita sebelumnya dia mau nikah. Itu kan cita-cita dia dari dulu. Dia lo pernah diundang ke sini, nggak mau. Kenapa?
nanti aja deh kalau udah nikah. Loh kok gitu? Gila kalau jawabannya. Apa bedanya udah nikah sama Gua nggak tahu itu jawabannya kan dia. sama aja. Gua nggak tahu. Gua butuh dia hari itu yang dalam posisi belum menikah. Tapi jawabannya dia adalah ya gue bisa datang kalau sudah menikah gitu. Kok aneh Gue ya? nggak tahu ya fokus dia memang mungkin menikah. Bener kata lu. Iya, Bener. memang Bahkan dari lu tahu ya dari Gue dulu. tahu memang dia pengen dari nikah. dulu, dari zaman dia followersnya masih berapa lah, Hah? gitu Dia kan. pengen menikah? Dia main band apa ya namanya bandnya itu, Apa namanya Hard Milk. Hard Milk itulah segala macam. Udah bener-bener ya, gue nggak pernah melupakan Fatrio, gitu. Gue tetap inget kok segala macam. Cuman ya udah, mungkin dia merasa gue karena gue cabut dia tercoreng namanya atau apa, dia nggak mau pusing, ya udah unblock di block maksudnya. Dan gue nggak mau memusingkan hal kayak gitu sih. Gue orangnya sebodoh amat itu. Cuman ketika itu gue cabut, itu cara gue untuk gue menenangkan diri. Setelah itu kan gue didatengin psikiater segala macam gitu, dan bokap gue nggak cerita, bokap gue bisa tahu. Oh ya. Iya, sampai gue lagi nongkrong di PIM sendiri segala macam, 3 polisi datang. Awalnya intel lah, mereka nggak berseragam, tapi mereka tahu case gue apa aja. Gue gak ada cerita sama siapa-siapa. Jadi gue cuma menjawab iya dan tidak. Awalnya gue nggak tahu mereka ini polisi, karena boleh nggak? Gue takutnya gadun apa ya, duduk padahal gue udah pakai jaket ketutup semua, pakai masker, belum zaman COVID. Udah, mereka cuma nanya-nanya, gini-gini, ada kali setengah jam apa 1 jam, ya kayak berusaha untuk klarifikasi aja, menenangkan. Mungkin itu orang suruhan bokap gue atau itu suruhan keluarga gue apa segala macam, gue nggak tahu. Sampai pada akhirnya Pak dek gue kebetulan polisi kan, dia nelpon, udah aman ya gitu, maksudnya iya, makanya nggak usah ada yang ditutup-tutupin, kita semua bisa tahu. Sedap. Jadi ya udah, semenjak itu ya Gue rasa handphone lu dihack sih. zaman itu iPhone apa ya, zaman itu Ya bukan, zaman itu kan bukan soal iPhone-nya. Zaman iya itu sih, kan bisa memang, dihack. ya teknologi itu kan sudah ada ya, tapi bisa aja sih. Ya gue nggak tahu ya, dan gue nggak mau memusingkan itu. Jadi ya udah, gue sendiri aja. Dan kebetulan bokap gue juga sibuk, gue jarang ketemu sama dia, walaupun satu rumah atau gue beda rumah. Ketika gue lagi di apartemen, bokap gue sama-sama emang sesibuk itu. Kadang bokap gue bisa ketemu, gue nya enggak. Kayak gitu-gitu aja, karena sering keluar kota, apalah segala macam, dia dinas dan lain-lain. Malah pernah sekali-sekalinya ketemu di DF Dragonfly, lagi dugem. Gue salam, gue sungkem, gue pulang. Oh ya, pernah. Dia lagi sama teman-temannya, sofanya depan-depanan. Kata teman-teman gue, siapa tuh? Bokap gue anjing gimana ya? Udahlah, dari situ udah nggak usah ngumpet-ngumpet, minum bareng aja. Tapi itu pengalaman yang nggak semua orang pernah dapat sih. Gue juga pernah soalnya. Oh ya? Lu mending Dragonfly lagi elite ticket. Lebih elite ticket. Apa ya, kota? Bukan, gue di 36, Pak. 36 yang 36 di kota yang ada naganya di kota, depan, iya. ya di kota ya, di Mangga, Jalan Labu dulu namanya. Hotel Jayakarta. Ya kan, kalau gue sama teman-teman gue di room biasanya. Oh iya. Nah, terus roomnya itu yang di depan stage, yang begitu buka pintu stage nih, ya kan. Terus ketika gue kesana, ya di room lah kita ya. Toiletnya lagi dipakai. Akhirnya gue mau ke toilet, gue keluar kan, gue pakai toilet luar. Begitu gue buka pintu room, yang di depan meja persis table depan room itu ada bokap gue. Masuk lagi gue langsung. Ya tetap aja tensin ya ketemu, walaupun bukan tensin sih. Gue tidak siap lebih tepatnya. kalau gue ketemu malah ya jujur Gua aja, gue tidak kalau minum ya harus sambil sebat gitu, kayak beda. Iya. Karena beda gitu. Itu kayaknya gue udah hengkang dari vape deh. Sebelumnya juga, sebelum gue di vape juga gue pernah ketemu sama bokap gue di 1001. 1001 sana itu room kan, gue sama teman-teman gue. Dan itu kan zaman-zaman dulu masuknya harus member apalah kayak gitu-gitu segala macam. Gue ikut sama temen gue yang punya member, ketemulah sama bokap gue nggak sengaja. Udahlah, kalau mau ke sana nih pakai member bokap aja udah. Yang penting kuliah beres. Berarti dikasih akses lah ya. Iya. Oke, tapi balik ke soal sebat tadi. Lu di awal tadi ngomong yang gue potong di cut dulu. Setelah lu kan tadinya tidak sebat, oke? Lu udah admit. Terus lu kenal vape, dan ya lu berkarir di sini.
terus lo move on, terus lu sempat bilang tadi balik ke sebat. Maksudnya lo akhirnya sebat gitu. Lo mencoba kan berarti itu awalnya. Gimana maksudnya? Berarti lo akhirnya sebat juga. Akhirnya yang tahun kapan nih? Iya nggak tahu. Akhirnya lo sebat juga. Sekarang. Gitu. Kapanpun gitu. Setelah lo cabut dari vape, lo? Oh setelah cabut dari vape. Ya karena gue kan sering pergi dunia malam. Mau nggak mau ngerokok dong, sebat segala macam, dan lingkungan gue ngerokok, jadi kebawa. Segampang itu loh sebat lagi? Enggak juga sih. Gimana ya? Kalau ngelihat orang ngerokok tuh kayak enak aja gitu awalnya. Suges. Semua kan suges kan. Sampai akhirnya oh ya udah gue sakit lah kemarin, sempat sakit apa karena rokok. Tapi kan kalau karena rokok pasti paru-paru gue bolong-bolong apa segala macam. Cuma ini benar-benar bersih. Sampai gue CT scan juga nggak ditemukan apa-apanya. Cuman jaringan bronkus dan dibilang kemungkinan sakitnya itu PPOK, bronkitis atau asma. Sedangkan kalau PPOK asma, itu apa ya? PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis. Itu harus ada batuk dan lain-lain. Sedangkan gue nggak ada batuk. Kalau bronkitis itu batuk juga parah lah. Segala gue udah diskusi dengan keluarga gue. Bronkitis lebih common lah. Iya, lebih common. Bukan common maksudnya orang lebih tahu itu lebih apa. Tahu. Itu nggak mungkin juga, apalagi usia segini. Asma, kalau asma itu kan harus ada riwayat. Kalau mau asma gue dari kecil aja asma. Kan. Ini nggak ada. Apalagi kan keturunan gue tidak ada asma. Ya namanya dokter bilangnya ini kenapa kamu nggak bilang? Jadi lu sakit suwe sih kayaknya. Suwe kayak gue ini. Udahlah. Lu sakit suwe sih. Jadi ya udah. Awal mulanya dikiranya COVID, tapi nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi suwe kali lah gue udah pokoknya. Jadi gue menjalani udah chill aja sekarang. Yang penting gue mengurangi yang dianjurkan sama dokter gitu. Oke, ya sesuai. Itu apa sih operatornya batuk? Bisa kedengeran ke sini, Bapak. Ngomongin bronkitis ya, operatornya bisa batuk di sebelah ya. Tapi gini tuh, maksudnya gue anggap lu sebagai di sini sudah sebagai orang luar. Iya. Ya kan? Bukan vapers. Bukan. Ya kan? Bukan influencer lagi. Bukan. Ya kan? Apa yang lu lihat dengan industri ini saat ini? Yang gue lihat industri ini ya karena gue nggak nyimak lagi sih. Lu bahkan nggak perhatian, nggak lewat di tempat lu atau apa gitu? Lewat di tempat gue maksudnya? Maksudnya ya di Instagram gue gitu. Di explore atau di ya gue nggak tahu siapa yang masih lu follow ada di story lu simak gitu. Apa enggak, benar-benar gue tuh orangnya nggak suka nyimak karena banyak lagi kepentingan gue yang lain. Gitu. Karena gini ya, vape itu memang menggembor-gemborkan kan ya buat lu karir saat itu. Tapi gini, pada saat lu pergi, vape ini kan berusaha menguatkan dirinya sebagai sebuah produk solusi. Okay? Dan kalau apapun yang kita kerjakan, entah dengan campaign, event, jargon, ya ujung-ujungnya jualan juga ya. Ya gibah apa julid itu semua dirangkai dalam satu konten lah ya, konten masif konten gitu. Ternyata tidak menarik perhatian lu juga gitu. Berarti kayaknya apa yang kita kerjakan useless ya, sia-sia ya kayaknya. Yang gue kerjakan dulunya gitu. Enggak, yang kalian kerjakan. Ya, yang kita kerjakan selama enggak sih, gitu. enggak begitu maksudnya. Karena gue udah nggak ngikutin, jadi gue udah nggak ngerti nih. Gila, sekarang udah ada yang kecil-kecil. Dulu kan segede gambreng apalah. Yang pengen gue ngomong gini sih. Maksudnya gini, lu orang yang sudah pernah ada di sini, lu sudah punya apa ya? Lu udah punya networknya. Lu ada di sekitaran kita nih, orang yang kenalnya ada gitu. Tapi lu sendiri, di mata lu sendiri, ternyata apa yang kita kerjakan tuh memang ya udah sih, suka-suka lu mau apa gitu kan? Iya, memang. Bener ya? Iya, bener-bener suka-suka lo aja. Okay. Jadi gue ya udahlah, sekarang gue hanya mementingkan diri gue sendiri. Karena gue nggak mau jadinya gue sakit atau apalah segala macam. Karena kan gue masih punya bokap gue ini. Bukan berarti gue punya bokap gue untuk minta duit atau apa segala macam. Karena kan rezeki itu nggak melulu soal duit. Betul. Ya nggak, teman itu rezeki. Betul. Banyak hal lah gitu. Betul. Kan segala macam. Jadi ya udahlah, gue cuman ngelihat ya
ya gue seneng aja ngelihat dunia vape sekarang makin maju, ya gue turut seneng gitu loh, beda sama dulu. Menurut lu maju? Menurut lu maju? Maju kan, dengan di majunya di mana? Branding di Instagramnya. Pakai artis? Iya, ya nggak perlu gue sebut lah. Iya kan nggak nyebut artisnya juga, iya. Tapi itu menurut lu maju? Maju lah. Maksudnya secara perspektif orang yang pernah ada di sini dan melihat ini, berarti menurut lu maju? Maju dalam arti untuk branding. Karena kan artis pasti lingkupnya lebih luas. Branding atau promosi? Promosi sih. Branding kan kalau punya barang sendiri. Iya. Kayak gitu. Ya bagus sih kami maju. Karena kan balik lagi, gue bener-bener sudah lost contact dengan semua scene vape. Jadi gue nggak tahu isi-isinya itu sekarang seperti apa. Dan balik lagi, gue nggak mau asal ngejudge. Yang penting gue ngelihat mereka seneng, makin maju segala macam, ya gue ikut seneng aja. Berarti lu juga nggak tahu ada liquid yang kayak CC juga lu nggak tahu? Ada, kemarin ada yang ngetek, dikiranya itu liquid gue. Wah. Oh ya. Cuman gue nggak repost karena kebetulan waktu berarti lu tahu dari netizen ya? Iya, banyak netizen sebenarnya, cuman gue nggak mau kembar netizen kembar memang aja. maha tahu dan maha benar banyak, ya. Cuman ya udahlah, gue cukup iya legowo aja, santuy gitu. Santai aja. Santai. Mau liquid gue dijiplak siapa segala macam, ya udahlah, bodo amat, gue sudah tidak di industri itu. Oke. Dan gue juga nggak tahu emang beneran mirip atau apa segala macam, karena kan gue tidak mencoba. Mirip. Gue bisa bilang mirip karena gue tahu liquid lu pernah kasih gue juga. Dan liquid tuh kan boleh dibilang di Vape Fair 2017 itu adalah booth terame. Yang boothnya cuma di pinggir gitu ya. Booth kecil. Iya, booth kecil gitu ya, cuma pakai MMT di print gitu, tapi waduh rame sekali. Dan kebetulan nggak jauh dari boothnya Indocoil Builder, jadi jadi gampang kelihatan ya. Indocoil Builder dapat dapat hibahannya setelah ramean booth tuh kan masuk ke kita juga gitu. Tapi gue tahu sekali liquid tuh gitu. Dan ada lagi dengan nama yang boleh dibilang ATM, amati tiru modifikasi. Bener-bener nggak tahu deh. Nggak, kita punya vocabulary yang beda-beda ya. Iya. Tadi kupu-kupu tadi bagus sih. Kuliah pulang. Iya. Kita tuker vocab nih. Kalau ATM memang sebenarnya jamak lah, itu istilah jamak. Tapi di vape ini juga lagi sangat santer sekali soal ATM gitu. Karena liquid banyak yang cuma ATM. Apa sih? Ada plesetannya kok, bukan amati tiru modifikasi. Amati tiru M-nya itu diganti gitu. Pokoknya yang nggak dimodifikasi intinya gitu. Yang plesetannya amati tiru plek. Ya, benar-benar plek gitu kan segala macam. Yang sekarang ini memang ya judulnya mirip-mirip mungkin, tapi secara flavor nggak terlalu sama, mungkin karena esensinya juga sudah beda. Dan sebenarnya secara produk itu kan nggak cuma rasanya kalau di liquid, ada personality-nya juga gitu. Yang saat itu produk lu mungkin cheesy ya, personality-nya personality lu gitu ya kan, yang itu banyak loh fansnya gitu ya sampai sekarang. Sampai ada pernah ngetek juga, kebetulan gue lagi sakit kemarin, sakit nggak bisa ngapa-ngapain, gue lupa repost itu kayaknya udah kita mau kesepakatan belum ya mau ke sini, gue lupa kayaknya belum deh, gue lupa mau repost. Ya udah deh, biarin aja gitu. Yang penting gue sudah melihat banyak kok, sampai ibaratnya iya kak aku nyari di Shopee gini kirain itu liquid Karatu, ternyata bukan ya gitu. Ternyata aku lupa cheesy itu 2018 ya. Cheesy itu 2018. Ya udah nggak ada dong di Shopee gitu. Dan kayaknya zaman dulu belum zamannya Shopee ya. Lupa belum gue. Shopee itu kan baru gencar promonya di tahun sekarang. Ini. Iya. Tahun ini. Tokopedia mungkin udah lebih duluan di beberapa tahun sebelumnya. Tapi Shopee memang paling gila di tahun ini. Tahun ini beda. Iklan YouTube gua aja Shopee semua, Pak. Yang ternyata aku baru tahu yang di iklan itu adalah pemerannya Ikatan Cinta ya ternyata ya. Siapa sih? Arya Saloka. Ternyata gue baru tahu bintang iklannya yang di Shopee itu dia. Iya, gitu. dia sama Amanda Manopo. Iya, gue baru tahu dikasih tahu netizen. Itu kan. Jadi sebenarnya netizen itu penting. Iya,
Karena penting. sumber informasi gue tuh netizen sebenarnya. Memang, Gue nggak punya itu TV, dia. jadi gue nggak tahu itu. Tapi itu dia, gue bilang dia siapa ya? Nah di vape itu banyak yang kayak gitu loh. Maksudnya kalau soal artis-artis yang ada dipakai, oke, memang mereka sempat membuat kehebohan di industri ini. Dalam arti kita yang di dalam gitu. Tapi ternyata efektivitas mereka di luar nggak segitunya gitu loh. Oh, ambience-nya beda. Nggak. Karena mereka nggak bisa gini ya, orang yang di luar vapers nih, pada saat seorang artis, katakanlah misalnya artis A gitu, yang diidolakan sekali, terus ada penontonnya ngelihat dia nge-vape, terus ternyata dia nanya tuh, oh bang nge-vape juga gitu, kalau nggak bisa jawab, banyak, banyak ya. Dan lu kan dulu nggak perlu jawab macam-macam ya? Enggak kan? Enggak. Tapi udah kelihatan lu nge-vape, orang ikutin aja gitu. Iya, bahkan sampai sekarang ya banyak orang-orang, ayolah kak balik lagi ke vape gitu kan. Banyak kok bener-bener netizen gue tuh memang bener-bener vape. Memang dia dulu. vapers. Iya. Dia tahu lu karena lu vapers dan dia vapers. Friends by vape kalau kata DKI kan. Vape. Ya kan lu berkenalan karena vape dan lu ngefans karena vape, lu mengidolakan sesuatu karena vape, dan mungkin di luar itu lucuan karena vape. Itu udah berkat lah ya mungkin ya. Tapi kalau itu ditinggalkan kayaknya sayang ya tuh. Iya memang kan semakin kesini gue ngelihat perkembangannya apalah segala macam, sayang juga ya gue ini ninggalin vape gitu. Cuman gue berpikir lagi, ya udahlah, kalau memang kalau memang vape itu rezeki itu nggak akan kemana. Pasti nanti bakalan balik lagi. Betul. Bumi itu bulat berputar. Kadang gue ada di atas, kadang ada di bawah. Gitu. Jadi ya makanya gue di sini gue tidak pernah mengeluarkan statement gue benar-benar cut dari vape. Kalau gue benar-benar cut dari vape, di Instagram gue hilang semua kali. Oh iya, gue juga lihat lu nggak pernah hapus gue tidak pernah hapus karena vape, ibaratnya ya? Itu history gue. Betul. Lu nggak kesel atau lu nggak malu, lu nggak hapus history itu gitu. Oh iya benar. Bisa lu lihat di IG-nya Ratu. HP gue kan lagi dipakai, nggak bisa gue tunjukin. Tapi kalian bisa lihat Ratu tidak pernah sama sekali tidak mengakui ya. Kalau lu pernah di situ gitu. Iya luar biasa. Tapi boleh satu mungkin, gue nggak tahu ya lu bakal kembali di sini atau enggak. Tapi mungkin lu dimanapun ini kepake gitu. Entah lu di organisasi atau apapun yang selama ada sosial medianya ya. Karena semua sekarang sosial media banget. Gini, kalau di sosial media menurut gua, drama itu tidak terjadi selama tidak ada yang menanggapi. Betul. Ya kan? Jadi kalau tidak ditanggapi, jadi sebenarnya tidak ada drama gitu. Jadi sebenarnya cool aja sih. Ya maka dari itu kan semua ada prosesnya. Waktu itu gua mengambil itu langkah gue, pilihan hidup gue. Ya ibaratnya ya sekarang COVID, misalnya nggak pakai masker, ada depan gue nggak pakai masker segala macam. Oke, lo menularkan ke gue emangnya kalau gue ketularan lo mata tanggung jawab? Ya. Gitu aja analoginya ya, sama aja kayak di vape. Ya udah dulu itu cara gue untuk hengkang, untuk cabut. Ya memang dibilangnya nggak sopan lah, apalah segala macam. Kok lu main cabut gitu aja gini? Ya udah, tapi itu pilihan gue, resiko gue. Tapi menurut gue lu cabut keren, man. Kenapa? Lu cabut tuh seperti Michael Jordan pensiun setelah Bulls juara 3 kali. Ujungnya tetap Jordan ya. Jordan. Kita kan anak Jordan. Jordan banget. Jordan kan pernah, ya dia juara 6 kali. Iya. Tapi pada saat repeatnya itu back to back ya kan, sebelum dia bikin repeat, maksudnya dia habis back to back dia juara 3 kali, dia pensiun. Seorang yang pensiun di masa puncaknya itu nggak semua orang seperti itu. Tidak banyak atlet yang seperti itu, ya kan? Ya mungkin kalau kayak LeBron aja nggak melakukan itu, ya kan? Michael Jordan melakukan itu. Lu ya pakai Jordan mungkin punya spirit itu ya. Lu ya udahlah ya. Ya, nggak semua orang bisa melepaskan masa puncaknya gitu loh. Apalagi gue cabut di saat puncak-puncaknya gue. Saat puncak lo, itu liquid lo waktu itu belum ada pak. Waktu itu ada sih liquid dari influencer vape yang lain gitu loh.
Tapi kayaknya boleh gue akui tidak ada yang se-booming Liquid tuh. Gue harus akui itu. Dengan sangat yakin gue akui itu. Tidak ada Pak di zaman 2017 Vape Fair lu punya booth paling rame di antara yang lain, dan tidak ada kayaknya waktu itu belum banyak, nggak ada kayaknya influencer yang punya booth Pak. Lu doang influencer yang punya produk yang punya booth di Vape Fair 2017. Betul kan? Betul. Ya gue nggak mau melabeli diri aja, biar aja orang yang menilai. Ya itu tadi, makanya jangan self claim. Lu kan nggak self claim. Enggak. Tapi temen lu self claim. Siapa? Ada lah temen lu. Kalau temen lu self claim gitu. Iya udah biar aja lah. Itu pilihan hidupnya dia, terserah. Kohan mau nanya di komen. Apa? Kohan mau nanya. Nanya apa? Nggak tahu. Nanya apa? Gue boleh minum dulu gak sih? Boleh. Bacot terus. Minum aja. Parah banget. Nanya apa? Tahu belum nanya? Boleh nanya nggak katanya? Oh boleh. Silakan nanya. Gue nggak baca komennya nih. Yang mana komennya? Kohan. Udah jauh. Ya udah Koko nanya aja Koko ya. Silakan ditulis Koko ya. Gue nggak bisa kebanyakan scroll ke atas karena ini. Ya. Gue tahu. Ya udah Koko nanya aja Koko. Silakan. Gak usah disebutin kali ini Liquid punya siapa ya. Kan sudah jelas gitu. Ada Kohan loh di sini. Gue juga nggak tahu kenapa Kohan ada di sini. Udah Koko nanya aja, ditunggu ya. Kalau dia komen kasih tahu gue ya. Ada admin ya mungkin di sini. Gak jadi thanksin. Kohan kenapa tengsi? Tanya aja. Udah dikasih tahu Mas. Udah dikasih mau komen malah tidak jadi thanksin. Udah Koko ngomong aja Koko. Jadi diomongin deh nih ya. Apa nih? Gue dari tadi nggak baca komen nanti dulu enggak, tadi gue juga baca. Tadi Vicky kasih love gue karena ada Kohan di sini gitu. Chat gak dibales. Chat siapa nih Koko? Chat ke gua atau ke Ratu? Iya nih. Kalau ke gua yakin nggak ada. Lu nggak ada chat gua. Yakin nggak ada kalau yakin. Bukan chat ke gua sih pasti. Siapa Koko? Yaudah. Chat ke siapa nih? Lu aja yang ngomong deh. Suruh mau tanya apa gitu. Ayo, Kohan mau nanya apa? Kok tanya aja. Ya udah deh, kalau belum mau nanya gue makan martabak beli. Oke, martabak dulu. Chat lu mah bukti transfer doang Pe. Ya memang kalau Kohan chatting gue itu cuma Pe, gue ada ini nih ya kan, bla 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 bla. Oke, lah kita gini gitu. Berarti pasti bukan chatting ke gue ya. Berarti chatting ke tamu lah ya ini. Lu di chatting Kohan emang? Nah, HP gue lagi dipakai ini sih karena benar-benar memang isi chat gue tuh banyak gitu kan. Entah grup apa, grup gue tuh ya banyak banget gitu loh. Jadi mungkin kelupaan bales, ketumpuk apa. Pernah kok Kohan nanya, gue jual handphone, gue jawab. Abis itu gue orang itu pelupa, benar-benar pelupa. Suka ya jeleknya gue, tadi gue balesnya, akhirnya kelelep gitu. Okay. Bukannya mau memutus silaturahmi, enggak. Gitu aja. Nggak perlu lah gue liatin kan isi chat gue kayak gimana. Oke Koko. Kalau Koko Hans nggak mau ngomong, lu tau nggak Koko Hans dipanggilnya siapa sekarang? Siapa? Kakek Sugiono. Oh iya, memang mirip. Memang mirip. Dia sekarang panggilannya di vape ini Kakek Sugiono ya. Jadi kalau kalian mencari tahu siapa Kakek Sugiono, ini yang namanya Hans 18 underscore itu adalah Kakek Sugiono yang sebenarnya dalam industri ini gitu loh. Reinkarnasi dari Kakek Sugiono yang ada dalam Jaf-Jaf itu ya. Aduh. Udah Koko mau nanya apa? Kalau nggak mau nanya, kita akhiri malam ini ya, karena kayaknya sepertinya sudah cukup panjang kita. Iya panjang banget, nggak berasa udah jam berapa nih?
Kan janjiannya cuma sejam ya. Iya, janjinya cuma sejam. Tapi nggak pas sih. Kalau masih ada yang mau bertanya-tanya, Iya, tanya kita aja. kita open. aja. Ada sesi Q&A nih ya. Nah, gue berikan sesi Q&A. Q&A. Kapan lagi unboxing ada Q&A ya? Bisa Q&A. Mau nanya apa nanyanya sama Ratu ya, jangan nanya sama gue. Kalau nanya sama gue bisa kapan aja nanya ya. Dan pasti gue jawab dengan sarkas biasanya. 4 jam lagi. Mungkin kalau ada Opa sama ada si Fernan ya bisa 4 jam. Iya bisa 4 jam. Gue pikir juga nggak cuman berdua gitu. Gue berharapnya sekalian reuni gitu loh. Tidak direncanakan lah ya. Kan nggak gini. Kita sebenarnya kalau di podcast ini memang selalu berdua. Gue sama tamu, tapi tiba-tiba bisa lu aja ada co-host lah, tiba-tiba kemarin kayak ada Mang Vapor waktu ada Ko Awang, itu memang di sini memang selalu ada aja yang tidak terduga gitu. Tapi yang sebenarnya gue harapkan tuh di sini adalah Koko Henso. Iya, gue juga berharapnya ada Koko Henso. Kan bener kan? Iya bener, sepakat gue kali ini. Koko Henso parah banget lo gue jauh-jauh ke sini ya. Dia tidak datang dong. Gue cukup tahu lah. Gue yakin dia punya pertanyaan-pertanyaan yang ya kayaknya lebih enak kalau 4 mata ya disampaikan ya. Ayo Q&A yuk ya. CCV2. Wah, pertanyaannya sudah. Itu bukan pertanyaan, itu request namanya ya. Yang panjang aja Mbah. Mumpung ada Ratu, kita lagi temu kangen nih. Lama nggak ngobrol soalnya. Tuh kan banyak fans tuh yang lu tuh bukan punya gini. Ya gue sebutin tadi ya. Lu bukan cuma punya user, lu bukan cuma user customer ya yang punya produk lu. Lu udah punya diehard fans yang mungkin itu sudah ada sebelum lu punya produk. Terus lu sekarang sudah punya evangelis. Evangelis tuh orang akan membela lu dan produk lu. Walaupun lu benar atau salah, lu punya mereka gitu. Dan lu tinggalin mereka lu sebenarnya. Iya. Dan gue juga lu tuh tinggalin aja, mereka. Sedih juga, bukan melulu gue apa yang gue tunjukkan di sosmed itu bukan berarti itu yang benar-benar gue rasain, enggak. Balik lagi dong. Ya masa gue harus menunjukkan kesedihan gue di sosmed? Kalau di sosmed cukup aja yang happy-happy. Sedihnya enggak. Ya salah satu contoh sedihnya gue meninggalkan dunia vape. Mungkin inner circle gue aja belum tentu tahu gitu loh kenapa gue meninggalkan itu. Karena dulu balik lagi itu benar-benar sekusut itu isi otak gue. Pada saat lo tinggalin vape tuh belum zaman namanya konten klarifikasi. Itu zaman dulu. Zaman dulu belum ada ya. Tidak, kalau sekarang. Tapi di 2000 mungkin 1 tahun inilah ada namanya konten klarifikasi gitu. Jadi kalau ada apa terus kita cerita, oh gue tuh begini karena begini gitu kan ya. Ada A ada B gitu. Zaman itu belum ada namanya konten klarifikasi yang kayaknya ya sudah lo memang nggak perlu kasih tahu gitu. Tapi menurut gue adalah lebih bagus menjadi misteri. Iya, jadi orang penasaran. Betul. Jadi antusiasnya juga pasti bakalan rame. Betul. Gitu. Makanya mendingan diam-diam aja, diam-diam menghanyutkan gitu. Minum dulu kali, aus nih. Iya, minum aja minum. Gue nungguin Kohans tanya sih, nggak tanya-tanya sih. Gimana nih, nggak stable? Ngelek. Oh udah balik. Oke, aman. Aman guys. Jangan-jangan di belakang ada pembicaraan sama Kohenso. Wah. Sorry ya, gue belum ada kontak sama Kohenzo sama sekali. Wah, udah dijawab guys. Ada lagi yang mau nanya? Tapi nggak ada pembicaraan Fatria juga ya? Enggak, kan balik lagi gue bilang bener-bener gue lost contact semua. Ya nggak apa-apa lah, lost aja nggak apa-apa. Iya. Dia juga lost sama kita kok. Sama siapa? Sama kita juga banyak yang lost. Maksudnya ya sama gue nggak terlalu sering. Mungkin gue terakhir kali chatting sama dia udah 2 bulan yang lalu kali. Serius. Dia agak lost kalau punya pacar kan biasanya gitu. Iya memang itu. Itu udah tempel di badan dia lah. Udah apa ya? Bukan habitat apa sih? Udah karakternya dia begitu gitu. Kalau udah lagi ada yang kejar memang pasti gitu. Iya, kalau jomblo baru main sama kita. Iya, hafal gue juga. Makanya gue udahlah jomblo terus aja. Aduh, kenapa yang nulis orangnya ada di sini? We miss Ratu is back ya.
Kamu jadi buster nih di sini. Oke, thank you guys. Kalau nggak ada yang nanya, kalau ya ada yang Koko nanya. Hans nggak mau nanya, kita akhir. Oh, ada Aldi. Ada Aldi di sini ya. Lu tau nggak Aldi sekarang di mana? Di mana? Nanti aja deh habis live ini kita kasih tahu. Habis live ini gue ngomong ya Aldi sekarang di mana? Soalnya mic gue udah mau copot itu hanger ya. Ini kenapa bisa copot? Ya udah, kita akhiri unboxing malam ini guys ya. Kita lanjut minggu depan dengan tamu kita berikutnya. Siapa ya tamu kita berikutnya ya? Patrio ya. Boleh. Fatrio sama kamu kayaknya seru nih ya. Tapi kita boleh challenge nggak nih ya kan? Kenapa nih? Fatrio mau nggak lu ketemu Ratu di sini sama Koko Henso tapi berempat nih minggu depan. Iya, Koko Henso ya, Koko Henso Koko mau Henso nggak? sama Ratu kita berempat. Tapi tanggal di berapa sini. dulu nih Minggu depan. Minggu depan tanggal berapa ya? Nggak tahu gue minggu depan tanggal berapa. Aku kan orangnya nggak gajian jadi gue nggak tahu tanggal. 15. Emang ada apa tanggal 15? Sibuk dia. Dia jadwalnya. Ada rencana gue mau ke Bali tanggal 12 berangkat. Oh, oke. Holiday. Oh. Udah lama nggak holiday, boleh dong. Oke, anytime you go, lu pulang kasih tahu gua kita pertemukan di sini. Ya udah gampang lah, nanti japri-japrian aja. Gue ke Bali juga belum tentu. Jadi kok. Siap. Itu fleksibel. Oke guys, thank you buat simak unboxing malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tamu kita berikutnya yang kita unboxing tanpa pakai box. Sepatu kali pakai box. Iya, kan judul unboxing itu, unboxing yang nggak ada box Iya. gitu. Koko Hans nggak nanya-nanya ya, gue skip. Bye. Udah nanya. Enzo parah nggak datang. Udah Males, nanyanya males, Japri, males. nanyanya Japri aja, oke? Oke. Oke, see you, bye bye. Bye, thank you for watching guys. See you guys.